Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Nico Lawrence untuk membawakan materi malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Okay. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih tadi udah ada beberapa kata sambutan ya. Mungkin sebelum kita memulai, kita buat presentasi hari ini buat Market Outlook. Selamat malam Pak Indra Kristanto sebagai bos saya, Presiden Direktur dari Panen Sekuritas, Ibu Indra Novita sebagai Kepala Bursa Efek Cabang Kepulauan Riau, Pak Andre Imada sebagai Kepala Panen Sekuritas di Batam, Ibu Ririn juga selamat malam untuk Kepala Panen Sekuritas di Tanjung Pinang, dan juga Pak Purwoko sebagai Head of Business Development. Selamat malam Pak. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Nico Lawrence, saya sebagai Head of Research di Panen Sekuritas dengan specific coverage di sektor perbankan. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya, maksudnya kalau kita bikin acara di Zoom itu biasanya saya selalu mengisi. Jadi setelah kayak pandemi 2020 sampai sekarang akhirnya kita bisa ketemu langsung nih. Saya terakhir ke Batam tuh kayak 2018 kayaknya ya. Saya ingat banget waktu itu momen saya naik berat badan 4 kilo. Soalnya kuliner pulang, loh kok naiknya signifikan nih. Sekarang saya agak jaga makannya, jadi nggak saya sentuh-sentuh banyak. Semoga nggak terlalu naik kayak dulu ya. Oke, kita akan bahas buat Market Outlook 2023. So gini ya, jadi kita ngambil tema tuh namanya adalah guessing game. So jadi kayak teman-teman mungkin kalau misalnya kayak pernah nonton gitu ya, misalnya kalau kayak ibaratnya kayak kita main dadu gitu ya. Dadu itu kan sebenarnya side-nya ada 6 kan, ada 1 sampai 6. Nah cuman kayak kok Pak Niko heboh banget nih bikin dadu sampai kayak lambangnya tuh bahkan sampai kayak 20 gitu. Jadi ibaratnya kayak probability 20 keluar itu kan sebenarnya kayak 1/20 kan. Kayak nah, apa sih sebenarnya yang pengen kita tunjukin sebenarnya di sini? Jadi ini mengindikasikan bahwa kayak di globals itu tuh ketidakpastiannya tuh lagi tinggi banget gitu. Maksudnya ini bukan kayak probability-nya 1/6, ini probability-nya 1/20 ibaratnya kayak kita benar dan salah. Itu hiperbolanya sih. Cuman ini ngasih gambaran aja bahwa kayak uncertainty-nya itu lumayan tinggi. Karena sesimpel gini sih ya sebenarnya, kalau ibaratnya kayak kita ngomongin masalah resesi gitu ya. Kita nggak ngomongin misalnya Indonesia. Cuman kalau kita ngeliat di globals itu bahkan semua ekonom ya yang ibaratnya kerjaannya buat kayak prediksi perekonomian, bikin data apa segala macam, itu kepecah jadi 2. Ada yang bilang resesi, ada yang bilang enggak. Nah, ibaratnya sama kayak buat market gitu, ada yang bilang crash, ada yang bilang enggak. Nah, jadi uncertainty itu yang sebenarnya kita agak-agak lumayan worried. Makanya saya ngasih tema adalah a guessing game. So, ketika misalnya market lagi nggak pasti kayak gini, apa sih yang harusnya dilakukan oleh si investor? Next. Oke, so ini kita ngasih summary aja. Tadi Pak Indra juga highlight ada 246 halaman. Jadi to be honest mungkin kita bisa ya, maksudnya kita presentasi satu-satu, cuman takutnya Bapak Ibu udah ngantuk atau mungkin besok mau jalan atau tengah malam atau mau kemana. Jadi kita kasih yang sebenarnya intinya aja sih. So kalau kita lihat itu intinya sebenarnya sama. Jadi kalau tahun 2023 intinya adalah perlambatan ekonomi. Kenapa sih perlambatan ekonomi itu tuh jadi PR gitu ya, maksudnya buat pasar saham? Karena saham itu nggak suka kalau ibaratnya ekonomi melambat. Pertumbuhan ekonominya nggak ada tuh saham nggak suka gitu. Nah, kayak contohnya gimana Pak? Tahun 2022, waktu itu 2002 misalnya kayak bubble.com crisis, ekonominya kontraksi, marketnya turun. 2008 juga sama. 2020 zamannya Covid juga sama. Jadi intinya kalau misalnya sahamnya pertumbuhan ekonominya lagi bagus, saham itu akan lebih suka. Nah, jadi itu agak sedikit kebalikan sama si obligasi ya. Jadi kalau si obligasi itu pas ekonominya lagi bagus, dia mungkin nggak terlalu perform gitu ya. Cuman ketika ekonominya lagi kayak turun, orang lebih prefer yang defensif dulu. Nah, yang kedua kita saranin apa sih? Maksudnya kalau dari saya pribadi pun, saya tuh nggak terlalu punya banyak posisi yang agresif di saham gitu ya. Karena saya agak worried nih maksudnya. Kayak dari sisi kondisi sekarang sampai kayak kuartal 1, kuartal 2, PR-nya tuh masih lumayan banyak sebenarnya.
Iya, PR-nya tuh masih lumayan banyak, makanya saya nggak terlalu saranin gitu ya. Kita banyak buat ke saham dulu. Mungkin teman-teman mikir ya, mungkin kita di sebagai brokerage ya di pasar modal, yang ibaratnya tuh yang ngegaji saya gitu ya, misalnya adalah dari trading, dari yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kenapa Panin Sekuritas yang ibaratnya malah merekomendasikan jangan terlalu agresif dulu pengen pegang saham? Berarti Pak Niko nggak mau makan dong. Message-nya sebenarnya adalah ini sih, kita pengen dari investor itu adalah kita objektif. Kita nggak mau ibaratnya kalau marketnya lagi bagus, kita jualan terus. Kita selling terus jualan. Kita pengen sebenarnya Bapak Ibu intinya kayak punya portofolio yang sustain buat jangka panjang. Nah itu yang sebenarnya message kita bahwa kayaknya hati-hati dulu deh. Di posisi sekarang ini mungkin kita nggak boleh terlalu agresif. Gambaran singkatnya sebenarnya gini. Di global ekonominya nggak bagus, turun. Cuman Indonesia posisinya tuh masih kuat. Inti growth-nya gitu. Jadi Indonesia kalau kita ngomongin dari sisi pertumbuhan ekonomi itu tuh cuman kalah sama India. Kalau kita bandingin sama negara-negara yang namanya yang jadi bakal negara maju ke depannya. BRICS, MINT. Brazil, Rusia, India, China, South Africa, Meksiko, Indonesia, Nigeria, Turki. Indonesia itu pertumbuhan ekonominya bahkan lebih bagus dari China tahun depan. Kita masih tumbuh bakal tahun depan tuh 4,7%, si China ini tumbuhnya sekitar 3,3%-an, jadi masih bagus. Intinya growth kita bagus, kenapa? Indonesia jualan komoditas. Nah itu yang ibaratnya pas harga komoditas itu sekarang lagi tinggi banget, itu yang bikin growth-nya tuh, pertumbuhannya tuh ada. Cuman selalu berlaku yang namanya contagion effect. Jadi ketika misalnya kayak indeks saham negara lain yang nggak terlalu bagus, merekanya lagi krisis, kita pasti bakal kena karena model ekonominya itu tuh terbuka. Kayak 2002 yang krisis di US gitu ya, waktu itu bubble.com krisis, Indonesia kena. 2008 juga sama, subprime mortgage kita kena. Zaman-zaman krisis waktu itu di Yunani juga sama. Jadi ibaratnya tuh fasenya selalu itu ya. Jadi Indonesia sebagus apapun pasti intinya akan ada dampak atau istilahnya kerennya tuh spillover effect gitu ya, ada dampak dari market di luar. Nah apa sih sebenarnya yang kayak dari Panin Sekuritas saranin ya, jadi sebenarnya mungkin teman-teman ada yang base-nya technicals ya, ada yang base-nya technicals atau ada yang modelnya tuh lebih generalis gitu ya, misalnya buy on rumor, trading on news dan lain-lain. Cuman kita ngasih gambaran aja, tema kita dua sebenarnya tahun ini. Kita suka saham-saham yang valuasinya murah atau namanya itu value stock. Karena kalau kita lihat saham-saham saham itu tuh kategorinya ada dua, value stock sama growth stock. Growth stock itu adalah saham-saham yang valuasinya tumbuhnya tuh kenceng banget, cuman valuasinya mahal banget, kayak saham-saham kayak contohnya di Nasdaq. Cuman kalau kita lihat kayak contoh saham-saham teknologi kayak gitu sekarang, itu tuh koreksinya jauh lebih dalam dibandingkan saham-saham yang modelnya kayak ekonomi lama, old economies, yang modelnya konsumsi dan lain-lain. Nah, value stock itu tuh valuasinya murah banget. Walaupun growth-nya mungkin nggak kemana-mana gitu. Cuman bayangin gitu ya, saham yang udah valuasi di sini, kalau seandainya crash, dia kan paling ke sini. Cuman kalau saham yang valuasinya mahal, kan resikonya jauh banget nih ke bawah. Nah, itu yang sebenarnya kita pengen ngasih message. Kedua adalah defensive stock yang kita saranin. Saham-saham yang sebenarnya secara fundamental ketika ada krisis, mereka nggak terlalu terpengaruh nih dari sisi fundamentalnya, pendapatannya. Nah makanya kita saranin kayak perbankan, kita masih suka. Sektor energi menurut kita masih bagus, nanti kita akan jelasin lebih details. Consumer goods, telekomunikasi. Target indeksnya Panin di berapa sih? Nah mungkin teman-teman pernah baca gitu ya, misalnya atau di koran segala buat target indeks. Rata-rata mereka target indeksnya 7.800 sampai 8.000. Kita lebih konservatif di 7.428 karena view yang udah kita state tadi. Next lagi. Kita agak sedikit pusing ya, jadi kita akan bahas sedikit ekonomi, sedikit aja. Maksudnya biar Bapak Ibu nggak pusing, karena kita tahu nih bahwa kalau misalnya buat para pelaku investor saham intinya Pak Niko, intinya beli saham apa Pak? Udah itu aja kan. Cuman kita ngasih gambaran nih framework berpikir saya seperti apa. Jadi kalau kita lihat yang di kanan atas, intinya tuh kelihatan nih pertumbuhan ekonomi di Amerika, Eropa, Asia, China itu semuanya melambat. Tahun depan itu juga akan mengalami perlambatan. Nah, PR-nya adalah inflasi. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak familiar dengan terms inflation itu apa sih? Jadi inflasi itu kan sebenarnya adalah indeks harga konsumen. Jadi itu ibaratnya ada basket consumption, itu ibaratnya kayak dibandingin sama tahun lalu naiknya berapa banyak sih?
Nah, inflasi itu PR buat ekonomi. Kenapa? Mereka tuh adalah investment cost, biaya investasi. Jadi ibaratnya sesimpel bayanginnya kita punya bisnis gitu ya. Kayak misalnya kita lagi bangun rumah, harga semennya kok naik. Abis itu kok misalnya kayak dari sisi harga raw materialsnya naik. Itu kan jadi kayak nggak enak kan buat kita kan. Nah itu yang sebenarnya ini. Tuh ibaratnya kayak kita misalnya masakan Indomie gitu ya. Gandumnya naik nih sekarang nih, konsumsi sugarnya naik. Nah jadi itu biaya investasi. Nah inflasi itu tuh biasanya tuh market nggak responnya juga nggak terlalu suka ya. Pasti ini akan translasinya ke pertumbuhan ekonomi. Nah apa sih yang dilakukan biasanya kalau si bank sentral itu ngelihat, wah ini inflasi ketinggian nih, ekonominya panas banget nih. Dia akan melakukan yang namanya kenaikan suku bunga. Nah ini PR-nya sekarang. Jadi setiap kenaikan suku bunga, market nggak terlalu suka. Nah, jadi gambarnya seperti itu sih. Next. Nah, cuma mungkin saya kasih gambaran seperti ini ya buat suku bunga. Kan ibaratnya mungkin teman-teman ada yang backgroundnya ekonomi ya. Jadi kalau di global sekarang, orang tuh pertanyaannya cuma satu. Pak, ini suku bunga mau naik sampai kapan sih? Jadi ibaratnya ketika suku bunga itu mencapai puncaknya mungkin kayak pressure-nya tuh akan sedikit berkurang gitu ya. Jadi orang tuh kayak, Pak sampai kapan kira-kira naiknya suku bunganya dan sampai berapa? Nah, orang kalau misalnya bank sentral di dunia itu acuannya ibaratnya tuh mereka bakal ngeliatin si banknya Amerika ini, si The Fed. Mereka bakal lihat nih si The Fed bakal naikin sampai berapa. Nah, The Fed itu kalau kita lihat posisi sekarang itu sekitar di level 4,5% ya, 4,5 sampai 4,75%. Jadi kemungkinannya mereka bakal naik puncak-puncaknya sampai bulan Maret tahun depan. Itu puncak-puncaknya di level 5 atau 5,25. Nah, cuman ada PR. Mungkin itu ibaratnya adalah namanya konsensus, ekspektasi dari semua orang atau dari semua ekonom itu tadi. Cuman kalau kita lihat kemana ada statement yang kurang enak dari salah satu anggota gubernur The Fed juga, itu namanya Lael Brainerd. Dia bilang, kayaknya ekonom ini tuh terlalu underestimate si inflasi itu tadi. Ada ruang bahwa si suku bunga ini naiknya tuh bisa sampai di atas 5%, bisa 5,25. Bahkan parah-parahnya bisa sampai ke 7%. Nah, itu yang jadi agak worried sebenarnya menurut kita. Karena gini, market itu tuh selalu bergerak dua, expected, unexpected. Jadi misalnya kayak gini ya, sesimpel bayanginnya, kita ibaratnya ngeliat nih saham Antam misalnya labanya ekspektasi kita tumbuhnya 30%. Ternyata saham dia tumbuh 30%. Sahamnya bakal naik apa enggak? Enggak, karena sesuai ekspektasi. Cuman once dia kayak kita ekspektasinya 30%, dia naiknya 70%, sahamnya bakal naik karena ada unexpected. Nah, saham juga sama kalau misalnya buat suku bunga. Jadi pas si bank sentral ini kira-kira naiknya bakal nggak cuma 5,25 loh, misalnya ke 6%. Market nggak suka, mereka ibaratnya kayaknya udah mentok di sini, tiba-tiba naik lagi. Nah, itu yang sebenarnya jadi agak worried. Itu PR pertama. Kedua adalah gini, mungkin teman-teman juga ada yang background ekonomi tahu. Jadi kemarin ada salah satu bosnya The Fed gitu ya, itu namanya Jerome Powell. Dia bilang kayak gini, suku bunga itu puncaknya mungkin kita ibaratnya investor dulu senang gitu ya. Dulu si The Fed naikinnya 75 basis point loh, sekarang naikinnya 50, lebih rendah kan. Dulu naikinnya gede banget, sekarang lebih ini. Investornya suka tuh, investor suka. Cuman ada statement yang kayak gini dibilang, kalau dari sisi pace, suku bunga itu ibaratnya tuh naiknya mungkin akan nggak kenceng nih, arahnya gitu. Cuman yang jadi PR adalah namanya terminal rate. Kondisi ketika si bank sentral ini nggak naikin lagi suku bunganya, udah, cuman PR-nya terminal rate-nya ini bakal panjang. Jadi model ekonomi dari sisi suku bunganya nggak ibaratnya kayak 5,25 terus turun, nggak. Cuma 5,25 dan suku bunga tinggi itu bakal panjang terus. Nah, itu yang sebenarnya juga jadi PR nih. Jadi intinya ketika misalnya suku bunganya itu bakal panjang terus, kita kan ibaratnya pinjem ke bank kan jadi susah ya, biayanya mahal gitu ya. Orang jadi nggak mau pinjem. Kalau misalnya nggak ada kredit, pertumbuhan yang nggak ada, ekonomi nggak terlalu tumbuh. Nah, itu yang sebenarnya menurut kita jadi ada risikonya. Ini gambaran aja, ini namanya Purchasing Managerial Index. Jadi ketika angkanya jelek atau turun gitu ya di bawah 50, itu juga market nggak terlalu suka. Jadi ini ngasih gambaran bahwa ketika angkanya 20, ketika waktu itu ya, ini zaman-zaman COVID, ekonomi diperkirakan ke depannya akan mengalami pressure, tekanan.
di zaman-zaman Covid. Jadi ketika angkanya di bawah 50, mereka namanya kontraksi. Ini namanya leading indicator, dia ngeliat ke depan. Nah, sekarang itu trennya udah mengalami penurunan. Nah, yang di kanan ini kita udah highlight tadi ya, bahwa pertumbuhan ekonomi di dunia itu tuh akan melambat dari 3,2 ke 2,7. Indonesia growth-nya masih bagus 5%. Lebih tinggi dibandingkan Jepang, Eropa, kalau kita lihat dibandingkan dengan US, China, Brazil. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi kita masih lumayan bagus. Nah, itu. Cuman PR-nya adalah si contagion effect itu tadi. Next. Oke, kita akan sedikit nge-highlight kayak per negara gitu ya. Mungkin pertanyaan satu sih, Pak, kenapa Bapak Niko ngeliatnya kayak per negara? Saya tuh selalu ngeliat tuh, saya tuh model investasinya itu, mungkin kan aliran investasi ini kan ada banyak gitu ya. Maksudnya ada yang modelnya technicals, ada yang modelnya value investing gitu ya, kayak Benjamin Graham, Warren Buffett, Paulo Keng Hong juga. Jadi mereka tuh invest, mereka masuk ke suatu wonderful company yang valuasinya murah banget. Siklus ekonominya seperti apa, mereka nggak terlalu mempentingkan itu. Intinya ini company murah dan bagus. Kalau saya itu metodenya agak beda. Jadi itu namanya bottom up, dari bawah ke atas. Saya metodenya dari atas ke bawah, top down namanya. Nah, jadi saya kalau ngeliat top down, saya akan ngeliat ibaratnya saya tuh yang ibaratnya jadi kayak seolah-olah fund manager yang ibaratnya saya bisa investasi ke semua negara. Apa sih yang saya akan lakukan dengan saya punya dana? Jadi mindset berpikir saya seperti itu. Apakah saya taruh ke Amerika, negara berkembang, ke Eropa, dan lain-lain. Saya pasti ngelihatnya kiblatnya di Amerika ini dulu. Nah, Amerika menariknya gini, tahun depan kemungkinan resesi di Amerika itu lumayan tinggi. Ini kelihatan sebenarnya di yang warna biru-biru ini. Ini namanya adalah probability of US recession. Ini adalah indikator yang dipakai oleh Bloomberg. Jadi mereka ngitung tuh pertumbuhan kreditnya, resiko gagal bayarnya, penjualan retailnya, sektor properti seperti apa, digabungin lah dalam satu indeks yang namanya recession index. Nah, zaman-zamannya dulu 2008, ini tuh angkanya naik. Angkanya naik, bahkan waktu itu krisisnya tahun 2008, angkanya itu udah kelihatan zaman-zaman tahun 2006. Nah, ini udah menjadi kenaikan, akhirnya benar ya, waktu itu marketnya krisis. Waktu itu 2020 juga sama, ini angka-angkanya ini udah muncul ketika tahun-tahun 2019, akhirnya 2020-nya kena. Sekarang angka-angkanya udah naik nih, namanya US Recession Index-nya udah naik. Nah jadi resiko resesi di US itu tuh lumayan tinggi ya. Bahkan kemarin ada salah satu statement gitu ya, dari satu foreign securities yang lumayan besar, itu adalah UBS, dibilang bahwa mereka bikin model gitu ya, dia bilang bahwa 2/3 atau kemungkinan besar bahwa ekonomi US itu akan mengalami yang namanya hard landing. Beda sama soft landing, ekonominya jatuh cuman masih bisa lah ya, kayak pertumbuhan ekonomi masih oke. Hard landing tuh langsung jatuh gitu, langsung jelek lah. Nah itu yang sebenarnya menurut kita jadi agak risiko sih. Ini kita udah bahas juga, inflasi itu tuh jadi PR, jadi inflasi itu tuh bandel. Jadi walaupun suku bunganya dinaikin, kok inflasinya tuh nggak turun tajam. Karena gini, Pak, inflasi kan kalau kita lihat udah turun Pak, dulu 7,7, sekarang 7,1, target mereka tahu berapa? 2%. Jadi masih panjang banget nih buat sampai turun ke target mereka. Jadi kayak model-model bank sentral ini kan selalu menganut yang namanya inflation frame targeting. Jadi intinya kalau inflasinya itu stabil, ekonomi akan stabil juga. Nah jadi dari 7% ke 2% itu masih banyak tuh PR-nya. Nah jadi inflasinya ini masih bandel, itu yang ibaratnya kenapa si bank sentral ini bakal naikin, masih agresif buat naikin suku bunganya. Next. Ini Eropa sih, Eropa tuh PR-nya cuma satu aja ya, jadi Eropa itu tuh lebih pressure sebenarnya dibandingkan Amerika. Kenapa? Karena mereka itu banyak kena di sektor-sektor yang related ke energinya. Negara di Eropa 40% mostly itu mereka tuh banyak ambil kayak energinya tuh dari si Rusia, batu bara, gas dan lain-lain. Jadi sekitar 40-60%. Dan sekarang kalau kita lihat harga gas di sana, itu yang ibaratnya dari sisi kayak ini tren harga gasnya ini naik. Jadi itu jadi PR. Nah, yang itu kita bilang bahwa resiko inflasi di Eropa itu jauh lebih tinggi dibandingkan di Amerika. Kalau kayak contohnya kita lihat di Inggris gitu ya, Inggris, Jerman, Prancis, itu mereka tuh masih inflasinya masih 10%-an. Di Amerika tuh udah sekitar 7%-an. Jadi Eropa mungkin menurut kita berat ya dari sisi investasinya. Next.
Nah, China tuh PR-nya cuma satu sih. Intinya kalau seandainya mereka bakal buka ekonominya apa enggak sih. Nah, karena gini, ketika waktu itu China itu kan mereka menerapkan namanya zero COVID policy. Kebijakan dia kalau ada satu kasus COVID aja langsung ibaratnya mereka langsung bikin karantina, langsung dibikin swab, PCR dan lain-lain. Itu jadi PR. Karena kalau misal satu kena, ya udah ekonomi langsung tutup total. Ekonomi tutup total, pasti mereka punya pertumbuhan ekonomi langsung drop. Nah, China itu yang jadi PR adalah mereka tuh bakal buka nggak sih ekonominya? Itu pertanyaannya. Cuman, menurut kita tahun depan itu China akan buka ekonominya secara total. Kelihatannya gimana sih Pak sebenarnya? Kayak contohnya kayak kebijakan Xi Jinping yang terakhir ya, Presiden Xi Jinping yang terakhir, mereka bilang kayak nanti ya, kalau misalnya kalian mau main ke China, wisatawan luar negeri, nggak usah pakai karantina. Dulu karantinanya 5 hari, minggu lalu jadi 3 hari, sekarang nggak ada. Nah, jadi itu mengindikasikan bahwa kayak ya udah China ibaratnya udah siap nih, mungkin dengan kenaikan kasus baru mereka udah siapin infrastrukturnya. Karena kita tahu ya China dari sisi penanganan lumayan cepat ya. Dulu pas ada kejadian kayak COVID gitu ya, baru-baru ini yang belakangan pas lagi ada COVID kasusnya naik, mereka tuh langsung bikin tuh ya udah tempat-tempat kayak misalnya buat meeting center dijadiin kayak pusat karantina. Jadi prosesnya cepat. Nah, jadi mereka udah siap atau antisipasi itu. Kenapa sih Pak China ini ibaratnya kalau seandainya dia bagus itu akan positif buat Indonesia? Karena gini, Indonesia itu jualannya banyak ke China. Dia tuh trading partner yang paling gede buat si Indonesia. Kayak mereka tuh kalau ngeliat China, 50% komoditas dunia itu yang beli si China. Metal mining itu yang gede ya, timah, tembaga, nikel itu gede banget. Batu bara mereka juga ambil, ada banyak yang mereka ambil. Nah, jadi kalau seandainya Indonesia jualannya komoditas, China adalah penampung paling besar buat si komoditas. Jadinya kan ada pembelinya nih, bakal bagus buat perekonomian. Karena kalau seandainya ibaratnya China-nya ini kelihatan mereka nggak terlalu ini ya, pas zero COVID ini kelihatan nih mereka punya ekspor drop, import mereka drop. Pertumbuhan ekonomi juga langsung turun gitu ya ketika kebijakan zero COVID. Nah, jadi harusnya China bagus itu akan jadi katalis positif ya buat market. Next lagi. Oke, mungkin saya nggak mau tahu terlalu banyak ya buat perekonomian. Cuman in summary, in shortnya, pendeknya aja bahwa ekonomi kita masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di dunia. Itu yang kanan atas kelihatan dari bukan cuman takutnya panikku kayaknya hitung-hitung sendiri nih, kayaknya beda gitu sama yang lain. Enggak juga, karena kalau kita lihat kayak misalnya contohnya IMF gitu ya, itu adalah lembaga moneter yang gede atau OECD. Mereka bilang tuh bahwa Indonesia tahun depan tumbuhnya 5% ya, OECD juga tumbuhnya 4,8% ya, pemerintah juga. Nah, jadi intinya bukan saya doang nih yang ngomong Indonesia pertumbuhannya masih bakal bagus. Negara ibaratnya lembaga kayak keuangan kayak IMF pun bilang pertumbuhan kita masih bagus gitu ya. Nah, yang menariknya gini adalah ini. Jadi kalau kita lihat negara-negara di negara berkembang, namanya emerging dan juga developing Asia, itu tumbuhnya 4,9%. Dibandingkan kayak contohnya Middle East, Eropa, Amerika, Latin Amerika, pertumbuhan kita masih lebih bagus. Jadi harusnya nih Indonesia nih masih bagus nih dari sisi growth-nya. Jadi resiko resesi kita setuju ya dengan Ibu Indra Novita dan Pak Indra juga bahwa perekonomian kita tuh masih solid gitu. Jadi nggak usah yang worry too much. Cuma selalu ingat yang namanya contagion effect itu tadi. Next. Nah, ini gambaran aja bahwa dari sisi inflasi pun kita lumayan terkontrol ya. Jadi intinya kalau inflasi Indonesia tuh sekarang 5%-an. Di Amerika tuh 7%-an, di Eropa sekitar 8-10%-an. Jadi kita tuh masih bisa lebih ngontrol tuh kebijakan dari sisi inflasinya itu tadi. Pemerintah kelihatan lah ya, mereka kayak berusaha banget kontrol inflasinya. Apa sih Pak contohnya? Indonesia tuh adalah net importer buat minyak. Cuman gimana mereka mitigasi harga minyak naik signifikan kemarin. Akhirnya mereka terapin tuh biodiesel. Udah dari jauh-jauh hari bahkan B10, B20, B30, bahkan targetnya nanti sampai B40. Jadi mengurangi ketergantungan orang untuk memakai minyak itu tadi. Terus yang kedua, Indonesia juga kayak pemerintah lihat nih, kita kayaknya pakai minyak banyak banget ya. Yaudah deh, kita pengen dorong orang pakai gas. Bikinlah pemerintah pakai namanya Jargas gitu ya. Dia investasi infrastruktur 10 juta per rumah tangga, intinya mereka biar bisa pakai gas. Nah, itu yang sebenarnya juga lagi diterapin. Nah, itulah yang sebenarnya harusnya buat inflasi ini tuh akan bagus ya, akan positif sebenarnya. Next. Nah, ini gambaran aja bahwa ini namanya adalah current account. Intinya kalau kita lihat Indonesia itu kenapa nih ya,
Kalau kita lihat misalnya di global, kita lihat IHSG itu masih naik dibanding yang lain. Kenapa Indonesia masih naik, yang lain turun? Koreksi, karena Indonesia adalah net exporter commodities. Jadi pas orang lain lagi susah, menjerit-jerit karena harga batu bara naik, Indonesia itu senang. Karena kita ibaratnya tuh kayak ekspor paling gede itu adalah salah satunya komoditis. Indonesia tuh kayak 60% ekspor kita, itu isinya adalah komoditas semua. Nah jadi ketika misalnya kayak posisinya sekarang, kelihatan nih di sini. Kalau kita ngeliat dari sisi posisi namanya ini current account itu intinya sih sebagian besar adalah ekspor ya. Ini trennya naik. Kalau kita lihat yang di sini itu juga trennya naik. Nah jadi Indonesia diuntungkan lah dengan adanya posisi komoditas. Next. Ini PR-nya adalah nilai tukar ya. Cuman kalau kita lihat posisi nilai tukar itu kita sekarang intinya sih sebenarnya lebih stabil nih. Kenapa Pak Niko bisa bilang harusnya rupiah itu lebih stabil? Jadi gini. Yang mempengaruhi nilai tukar tuh sebenarnya sebagian besar ada 4. Pertama adalah dari sisi kayak cadangan devisa, kedua fiskalnya, ini saya nggak mau terlalu ekonomi ya. Intinya ketiga kepemilikan obligasi, keempat itu adalah dari sisi buat ekspornya. Yang paling penting gini, dulu pas zaman-zamannya rupiah terdepresiasi sempat waktu itu ke 17.000. Kenapa Indonesia waktu itu kayak bisa langsung tuh rupiahnya kena? Karena waktu itu yang pegang obligasinya Indonesia banyak banget dari asing, 40%. Ketika COVID, mereka cabut, mereka jualin lah si rupiahnya Indonesia. Jual rupiah, beli dolar. Rupiah melemah, permintaan rupiah, dolar meningkat. Rupiah langsung terdepresiasi sampai 17.000. Karena mereka tuh yang punya obligasi Indonesia tuh 40% asing, banyak banget. Sampai ibaratnya kepemilikan asing di Indonesia, obligasinya itu sekarang cuma 15%. Jadi Ibu Sri Mulyani dorong banget nih, ayo retail ambil gitu ya, ayo bank ambil nih buat obligasinya. Itu yang bikin ketahanan rupiah kita harusnya akan lebih bagus dibandingkan zamannya si COVID. Mungkin itu gambarannya ya, ada faktor lain kayak fiskalnya dan lain-lain, cuman intinya pajak kita bagus, itu harusnya bakal bagus karena kalau pajaknya nggak bagus, kan ibaratnya kan Indonesia kan kalau teman-teman bayangin, kita punya pendapatan dari mana? Pajak. Pemerintah punya belanja juga. Kalau seandainya belanja kita gede banget, defisitnya makin gede. Kalau defisitnya gede, si Indonesia itu biasanya nerbitin surat utang. Nah, defisit kita itu ibaratnya makin kecil karena pendapatan pajak kita bagus karena banyak diuntungkan dari komoditas. Jadi gambarnya itu ya, rupiah menurut kita bagus. Next. Nah ini gambaran aja sebenarnya buat kayak dari sisi ekonomi ini ekspektasi kita ya, pertumbuhan ekonomi kita akan sedikit melambat cuman masih lebih bagus. Nilai tukar kita lihat ada ruang pelemahan cuman harusnya nggak akan terdepresiasi sampai 17.000. Jadi gambarnya itu suku bunga ini kita ekspektasi masih ada kenaikan sampai ke level 5,5 cuman most likely mungkin bisa sampai 6,5 sampai 6,25 sampai 6,5%. Ini gambarannya. Next lagi mungkin kali. Ini gambaran singkat aja sih sebenarnya bahwa kalau kita teman-teman lihat di yang sebelah kiri ini kelihatan nih harga komoditas kayak batu bara secara dari awal tahun naiknya udah 157%. Kalau kita lihat dari kayak contohnya harga nikel juga naiknya lumayan signifikan. Nah ini yang ibaratnya jualan Indonesia yang paling gede nih batu bara sama nikel. Jadi itu jadi katalis positif. Kelihatan juga di kanan atas kenapa IHSG itu secara dari awal tahun yang lainnya koreksi, Hang Sengnya koreksi, Kospi-nya koreksi, kalau kita lihat Vietnamnya koreksi, di Jerman koreksi, kita masih positif. Karena itu yang kita bilang nih bahwa bisnis modelnya Indonesia yang diuntungkan dari si komoditas itu tadi. Next. Nah, oke, saya akan jelasin sebenarnya mindset berpikir saya ya buat investasi. Jadi saya selalu kalau namanya investasi tuh lihat namanya 3. Alokasi aset, pilih sektor apa, jagoan di sektornya tuh apa. Nah, alokasi aset itu ibaratnya saya punya pilihan asetnya tuh kayak contohnya saham, obligasi, reksadana, peer to peers, ada banyak itu gambarnya seperti itu. Tadi saya udah saranin ya bahwa aset alokasinya nggak boleh terlalu agresif dulu nih buat ke saham. Terus pilih sahamnya apa nih? Yang small cap, apa yang large cap nih Pak? Yang gede-gede, apa yang kecil-kecil? Nah, secara historis saham small cap ketika ekonominya lagi drop, dia tuh turunnya jauh lebih dalam dibandingkan saham yang large cap. Karena large cap itu tuh lebih kuat bisnisnya. Biasanya tuh utang mereka tuh lebih kecil. Jadi mereka posisinya lebih kuat. Jadi ini kelihatan ya tahun 2002 sama biasanya kayak ekonominya ketika misalnya small cap-nya itu 2008
ekonomi jatuh, small cap-nya turun lebih dalam, large cap-nya masih bagus. Cuman pas recovery biasanya small cap-nya yang ibaratnya tuh lebih bagus tumbuhnya. Jadi mungkin itu ya gambarannya. Next. Nah, kita ngomongin liquidity ya. Liquidity sekarang lagi nggak begitu bagus ya. Sekarang kalau kita lihat itu kan kayak kenapa Indonesia itu penting banget yang ngelihat namanya dana asing. Wah, ntar langsung lihat kayak, Pak kok Pak Niko ngelihat kayak penting banget dana asing. Wah, ini janjian Pak Niko nih antek-antek asing nih. Enggak seperti itu sebenarnya. Karena gini gambarannya. Kalau misalnya Indonesia, typical investornya gitu, maksudnya kalau foreign sama yang dari domestic side. Foreign itu mereka tuh biasanya secara investment timeline, mereka tuh panjang. Jadi mereka masuk ke Indonesia, bikin riset yang tajam banget ya, dalam banget. Mereka pegangnya buat jangka panjang. Bagusnya apa? Bikin indeksnya nggak terlalu naik turun tuh, kalau ibaratnya mereka masuknya banyak. Cuman kalau misalnya mereka kayak keluar, berarti aduh, resiko pasarnya nih semakin gede ini. Karena maksudnya kita tahu ya, maksudnya typical domestic client atau retails, biasanya kan kita lebih pendek-pendek ya, beli hari ini jual sesi 2, beli besok beli hari ini jualnya besok. Jadi itu yang bikin tuh volatilitas. Kelihatan gini sih sebenarnya, kenapa penting banget yang namanya ngelihat dana asing. Ini menarik nih kanan yang di bawah. Jadi ada korelasi atau ada hubungan bahwa ketika misalnya asingnya ini masuk ya, ini namanya yang warna abu-abu ini accumulated foreign inflow. Jadi dana masuk kita akumulasiin. Jadi pas ekonominya lagi IHSG-nya naik, dana asingnya juga ikutan naik. Dan asingnya keluar, IHSG turun. Jadi korelasinya selalu geraknya sama. Nah, kalau korelasi ini kita berarti baca datanya gimana? Kalau seandainya asing pressure-nya gede banget, keluar terus, kita juga nggak boleh terlalu agresif gitu ya. Karena korelasinya selalu begitu. Asing masuk, IHSG naik, asing keluar, IHSG pressure-nya turun. Sempat kejadian dulu ada yang namanya Minsky moment. Jadi Minsky moment apa sih? Jadi kondisi Minsky moment itu ketika misalnya dari sisi suatu indikator itu tuh reverse, kebalik, dekorelasi namanya. Jadi kejadian tuh dulu zaman-zamannya 2018, IHSG-nya naik banget, asingnya keluar terus di sini. Nah, hati-hatinya adalah di situ berarti wah, ada pressure berarti kalau nanti buat si IHSG itu bakal drop. Makanya kelihatan setelah itu nggak lama IHSG-nya drop. Nah, jadi selalu ini jadi pertimbangan ya Bapak Ibu. Jadi penting banget buat ngeliat namanya foreign inflow. Next. Next lagi. Nah, ini juga jadi PR sih ya menurut kita ya, karena intinya gini sih ya, bahwa harga komoditas itu kita lihat masih bakal tinggi. Kita juga udah ngobrol nih sama beberapa lembaga gitu ya. Kita lihat cuman harga itu akan mengalami istilahnya normalisasi lah istilahnya. Jadi ketika misalnya ekonomi akan melambat, berarti kan permintaan buat komoditas kan akan turun. Nah, harga kayak contohnya kayak kelihatan lah ya di sini harga batu bara gitu ya. Sempat tinggi banget di sini ya, sempat tinggi banget ke level 400, cuman akhirnya turun. Nah, tahun depan diperkirakan harga batu bara tuh bakal turun. Selalu ingat ya bahwa 60% Indonesia itu ekspornya si komoditas nih. Jadi pas ibaratnya harga komoditasnya turun, pasti ibaratnya akan translasi ke pertumbuhan ekonomi kita. Cuman intinya adalah harga komoditas ini masih bakal tinggi. Cuman normalisasi. Karena kan harga udah tinggi banget nih ya tahun ini ya. Jadi itu sih ya gambarannya. Next. Next lagi. Nah, ini gambaran singkat aja sih bahwa kelihatan banget bahwa selain kayak ekonominya secara overallnya itu udah turun, ini kelihatan nih kayak kita ngeliat pendapatan dari perusahaan-perusahaan di IHSG, pertumbuhannya melambat. Ini yang warna merah ya. Ini kita ngeliat dari sisi pendapatan. Jadi kita akumulasi semua pendapatan perusahaan yang ada di IHSG, kita hitung, kita lihat kok melambat ya, turun gitu ya. Labanya juga turun. Labanya udah kelihatan juga udah turun. Nah, dari sisi profitabilitas atau namanya margin itu juga udah kelihatan turun, bahwa profitabilitas itu tuh penting banget buat dari sisi kayak pergerakan harga saham. Jadi gini, saya waktu itu zaman-zaman S1 dan S2 saya melakukan penelitian tentang hubungan dari fundamental faktor terhadap pergerakan harga saham. Intinya kalau misalnya pergerakan harga sahamnya, fundamentalnya itu mengalami penurunan, itu harga sahamnya akan koreksi. Jadi itu sebenarnya, saya waktu itu kayak tulis lah, kayak best economic and accounting approach in explain stock return. Apa sih yang menjelaskan kayak pergerakan harga saham dari sisi fundamental. Jadi kalau fundamentalnya nggak bagus, itu pasti akan translasi harga saham juga bakal turun. Jadi itu gambarannya. Next.
Nah, ini gambaran aja sektor-sektor yang kita masih favorit ya. Jadi kita suka perbankan, kita suka bank sih. Kita masih lihat ruang bank itu tuh secara bisnis model masih bagus, labanya masih tumbuh. Cuman ingat, nggak semua bank. Bank buku 4. Bank-bank yang sebenarnya secara struktur itu mereka kayak dana murahnya gede, permodalannya kuat, mereka punya deposit franchise, infrastruktur digitalnya bagus, kita masih suka gitu ya. Bank-bank buku 4 kayak yang BUMN, kita masih lumayan suka. Telekomunikasi kita suka sih. Sektornya tuh lebih defensif ya. Maksudnya nggak yang kayak dulu-dulu. Kan kayaknya kompetisi di sektor telco itu parah banget ya. Dulu bayangin Bapak Ibu si Telkom tuh kan pangsa pasarnya paling tinggi gitu ya. Dia market leader. Dia tuh dulu yang ibaratnya tuh tarifnya lebih mahal lah. Kalau kita ibaratnya beli pulsa Telkom dia lebih mahal. Cuman waktu itu mereka tuh bikin yang namanya paket unlimited max. 110.000 buat 55 GB. Jadi 1 megabyte-nya 2,2 rupiah. Padahal pasarannya waktu itu sekitar 3 sampai 4 rupiah. Wah, marketnya langsung kayak price war-nya tuh parah banget gitu ya, heboh banget. Nah, cuman pelan-pelan di situ si pangsa pasar Telkom tuh naik. Nah, pas pangsa pasar mereka udah bagus, pelan-pelan lah mereka ibaratnya yaudah deh kita naikin lagi yuk tarifnya yuk. Kita nggak usah yang kemarin kita kasih unlimitednya, kita kurangin sedikit-sedikit. Jadi kompetisinya lebih bagus sih. Ketiga kita lihat suka consumer ya. Consumer kita tahu ya bahwa bisnis modelnya defensif. Setiap ada kayak perlambatan ekonomi, pendapatan mereka masih bagus. Dan setiap ada yang namanya tahun politik, pendapatan yang masih tumbuh ketika tahun politik itu kayak secara dan setelah tahun politik itu adalah consumer. Pendapatan mereka selalu naik ketika tahun politik. Jadi harusnya bakal bagus juga. Sama yang terakhir energi ya, kita masih suka bahwa kalau kita lihat sih kayaknya si Rusia sama Ukraina ini PR-nya masih lumayan panjang gitu ya, jadi harusnya harga komoditas ini masih bakal tinggi. Jadi itu adalah sektor-sektor yang kita lumayan favorit. Next lagi. Ini gambaran aja ya, ini singkat aja bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih bagus dibandingkan negara-negara BRICS-men itu tadi. Utang kita juga bagus. Komposisi utang kita itu tuh lebih rendah dibandingkan kayak India, Brazil, Argentina. Jadi tingkat hutang Indonesia dibandingkan terhadap PDB-nya. Jadi ngelihat utang itu nggak boleh dari sisi nominalnya. Jadi utang Indonesia nih 100 miliar US dollar, nggak boleh gitu. Gede kelihatannya pasti. Cuman kalau kita bandingkan sama kayak ekonomi yang menghasilkan itu tuh kita lebih rendah. Jadi itu yang posisinya kuat. Yang terakhir kenapa kita suka sama Indonesia itu kita adalah net exporter commodities, jadi terus bakal bagus. Next lagi. Nah yang kita agak worried selalu sama sih ya bahwa kalau misalnya suku bunga itu naik selalu berdampak terhadap IHSG, itu jadi perhatian kita. Yang kedua kalau komoditas itu turun kita ngeliat nih kira-kira IHSG-nya dampaknya seperti apa. Jadi itu kita jadi agak hati-hati sih ya. Sama yang contagion effect itu tadi ya yang menurut kita agak lumayan worried sih. Next lagi. Nah waktu itu ada yang nanya ya, Pak, saya waktu itu pas indeks 7.100 ya, saya nggak terlalu saranin investor waktu itu buat agresif masuk ke pasar. Ini menurut saya adalah rasio yang sangat penting buat menggambarkan, Pak, IHSG itu mahal atau murah sih sebenarnya. Ini yang namanya adalah price earnings valuation band. Jadi ini kayak technical, cuman mengkombinasikan dengan fundamentalnya. Jadi si rumusnya ini intinya bilangnya apa sih? Jadi valuasi itu akan selalu kembali ke rata-ratanya. Jadi valuation ratio always revert back to its mean. Dia akan kembali ke rata-ratanya. Nah, jadi saya coba hitung nih IHSG ini secara valuasi berdasarkan price earnings ratio. Teman-teman tahu ya mungkin ya price earnings ratio itu adalah kayak harga dibagi laba per lembar saham. Kalau PI-nya tinggi, valuasinya mahal, PI-nya rendah, valuasinya murah. Nah, saya coba tuh valuasi IHSG 5 tahun terakhir. Nah, jadi gambarannya kayak gini. Ketika indeksnya itu di plus 2 kali standar deviasi, jadi yang hitam ini adalah rata-rata valuasinya. Jadi ketika indeksnya di plus 2 kali standar deviasi, berarti indeksnya itu mahal. IHSG diperdagangkan lebih mahal dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir. Jangan masuk. Akhirnya waktu itu kayak turun di situ biasanya ya. Nah, kalau udah minus 1 kali, intinya valuasinya udah murah. Walaupun belum bisa kita bilang bottom, ada kemungkinan bisa turun, cuman intinya valuasi udah murah. Nah, ketika zaman-zamannya Covid, waktu itu IHSG itu tuh turun nih sampai minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Nah, ketika krisis 2008, IHSG-nya tuh juga posisinya di sini. Nah, makanya ketika indeksnya udah koreksi sampai minus 3 kali standar deviasi, minus 4 kali standar deviasi, itu mengindikasikan
udah lumayan bottom. Nah jadi itulah yang bisa kita bilang adalah entry point yang paling pas buat masuk ke pasar. Jualnya kapan Pak? Ketika misalnya IHSG-nya udah di plus 2 kali standar deviasi ya. Nah jadi kalau udah di sini, di atas sini kita udah koreksi tuh. Kita ibaratnya udah hati-hati deh, nggak bisa terlalu pegang banyak saham. Nah pas kemarin indeks di 7100, IHSG itu tuh diperdagangkan di plus 1 kali. Diperdagangkan lebih mahal dibandingkan rata-rata 5 tahun dia. Jangan pegang. Nah karena resikonya indeks posisinya mahal dengan kondisi ekonomi yang lumayan ketidakpastiannya lumayan tinggi ya. Akhirnya sekarang indeks koreksi ke level minus 1 kali standar deviasi. Jadi Pak kalau entry point sekarang itu masih bisa masuk dong ke pasar? Menurut saya boleh. Karena indeksnya itu murah sebenarnya. Walaupun resikonya masih bisa turun ke minus 2 kali. Bisa ke minus 3 kali, bisa ke minus 4 kali. Ini tergantung dari profil resiko dari masing-masing investor ya. Cuman gambarnya indeks itu udah relatif murah, cuman yang belum murah-murah banget. Intinya sih sebenarnya itu ya. Next lagi. Nah ini gambaran aja bahwa kalau kita lihat posisi IHSG itu target indeks kita tahun depan itu di 7.428. Mungkin metodologinya saya nggak mau terlalu explain terlalu details ya. Jadi intinya saya mencoba menghitung kayak apa ya, namanya intrinsic valuation sih teman-teman yang mungkin ada yang belajar finance. Saya melakukan dividend discount model terhadap IHSG. Saya coba valuasi IHSG juga, saya bandingkan dengan regional, ini namanya relative valuation sama historical valuation. Jadi saya rata-rata dapatlah indeks target 7428 gitu. Semoga saya salah, saya mengharapkan indeks IHSG-nya bisa naik ke 7.800 atau 8.000 atau bahkan di atas 8.000. Cuman saya tetap sarankan bahwa harus hati-hati dulu ya, dari sisi posisi sekarang kita harus hati-hati dulu ya. Next. Oke, kita akan yang penting nih, berarti kita akan bahas saham ya. Next lagi. Boleh sebelumnya? Oke. Nah, ini adalah sektor-sektor yang jadi jagoan kita ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini kita bikinnya sektornya ini. Apa Pak istilah overweight itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi ini istilah atau terms yang digunakan buat si fund manager sih. Jadi kalau seandainya misalnya kayak gini. Oh, saya overweight sektor komoditas misalnya atau batu bara. Berapa sih bobot komoditas atau batu bara di IHSG? 10%. Nah, kalau saya saranin kita bobotnya lebih gede dibandingkan yang ada di IHSG, 20% misalnya, nah itu namanya adalah overweight. Karena kalau seandainya IHSG naiknya komoditasnya cuman kayak 10%, kita pegangnya 20, lebih banyak, kan kita bisa ngalahin si IHSG. Jadi overweight itu kita intinya kayak positif ya buat suatu saham atau suatu sektor. Kita suka banking, coal, consumer, oil and gas, dan juga telecommunication. Banking kita suka pertumbuhan kredit masih bakal bagus. Abis itu kita suka dari sisi bisnis model bank tuh kayaknya lebih efisien ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang kerja di bank, ada yang namanya tuh cost to income ratio kan. Kayak operating expense, interest expense dibagi sama mereka semua punya income. Kayaknya makin turun gitu trennya gitu ya. Kayak bank ini tuh makin kuat secara bisnis modelnya. Kita lumayan suka juga sih. Nah itu yang sebenarnya menurut kita positif. Yang kedua adalah beban provisi. Jadi beban provisi itu kan kayak apa ya? Itu kan PR sebenarnya buat perbankan. Jadi kalau mereka ngelihat kayak ini bakal ada resiko gagal bayar, cadangannya kita gedein deh. Beban provisinya nambah, labanya langsung koreksi ketika zaman-zaman tahun 2020. Cuman sekarang rasio beban provisi ada istilahnya namanya credit cost gitu ya. Masih lebih tinggi dibandingkan zaman sebelum pandemi. Dan tahun depan mereka bilang akan turunin itu. Jadi laba menurut kita harusnya masih bakal tumbuh buat perbankan. Jadi kita suka Bank Negara Indonesia. Kenapa? Bank Negara Indonesia adalah saham yang paling murah di sektor perbankan buat bank BUMN. Dia secara valuasi 1,3 kali price to book value, kalau Bank Mandiri 1,6 kali, BRI 2,7 kali, BCA 4,4 kali price to book value. Sesuai dengan tema kita ya, kita suka value stock yang valuasinya murah, kita suka yang defensive stock. Kenapa saya suka BNI secara bisnis model? BNI, kalau kita lihat sekarang itu tuh mereka banyak agresifnya itu bukan kayak ke UMKM. Mereka banyak masuk yang namanya ke bisnisnya tuh yang lebih defensif, kayak contohnya payroll, modelnya kayak ke wholesale, ke korporasi. Itu yang ibaratnya mungkin kayak profitability-nya NIM-nya nggak tinggi-tinggi banget, cuman risikonya rendah. Jadi kalau kita lihat BNI, secara profitability namanya net interest margin ya, turun. Cuman kalau kita hitung namanya pakai mereka punya resiko, namanya adalah risk adjusted NIM namanya. Nah itu posisinya meningkat, jadi BNI menurut kita menarik ya.
Batu bara kita lihat kan ada penurunan ya, karena cuman menurut kita harga batu bara ini masih tinggi. Terus habis itu kita lihat tuh concernnya adalah kayak PR-nya perang Rusia sama Ukraina ini masih lumayan masih bakal panjang. Cuman kita kerasa nih bahwa kayak contohnya teman-teman lihat sekarang di Eropa gitu ya. Eropa adalah negara yang sangat gembar-gembor kayak ESG, lingkungan, sosial, governance dan lain-lain. Nah, jadi mereka lumayan agresif. Cuman ketika ibaratnya mereka kayak ada risiko mati lampu gitu ya, kayak nggak ada listrik. Nah, mereka ibaratnya udah deh ESG-nya belakangan dulu. Nah, mereka hidupin lagi tuh semua kayak mereka punya PLTU batu bara yang ibaratnya kayak coal fire power plant. Mereka pakai lagi. Permintaan batu bara jadi tinggi. Nah, itu yang sebenarnya akan dorong dari sisi harga batu baranya. Kenapa kita sukanya Adaro Energi? Nah, jadi gini. Buat jangka panjang, kita ngeliatnya gini ya, buat jangka panjang. Jadi investor itu sekarang penting banget juga ngeliatin ESG, walaupun jangka pendek ini nggak terlalu ya. Cuman jangka menengah sama jangka panjangnya menurut kita masih bakal bagus nih buat si batu bara. Nah, kenapa kita suka Adaro? Adaro itu tuh mereka tuh banyak masuk bisnisnya sekarang ke power plant. Jadi mereka nggak terlalu yang kayak banyak di batu baranya, terus mereka juga lagi gedein kayak smelter aluminiumnya melalui si ADMR-nya itu tadi. Jadi arah ESG-nya bagus nih, karena kerasa nih ya, saya kayak waktu itu coba pitching gitu ya ke beberapa fund manager. Pak, mau nggak nih masuk saham ini? Apa nih bisnisnya? Infrastruktur batu bara. Nggak boleh deh bro, nggak boleh nih sama atas kita, nggak dari sisi compliance, karena dia bisnisnya batu bara. Nah, jadi itu yang sebenarnya nih, Kak. Kalau seandainya mereka ada angle ESG-nya, ada cerita kayak dari sisi environmentalsnya, itu harusnya bakal jadi katalis positif. Nah, makanya saya suka Adaro ya. Consumer, kita udah tahu ya bahwa bisnis modelnya itu lumayan sustain, lumayan bagus. Nah, Pak, cuman kan kalau si consumer itu kan kayak kemarin harga gandum naik, harga gula naik, nggak bagus Pak labanya. Udah lewat. Karena kalau kita lihat kuartal 2 sektor consumer itu labanya jatuh banget. Karena harga bahan bakunya naik semua tuh, harga bahan baku naik semua. Cuman karena ceritanya adalah komoditas ini akan mengalami penurunan, harga gandum bakal turun, harga gula bakal turun, harusnya bakal bagus nih. Biaya mereka jadi lebih murah kan kalau buat si pemain-pemain consumer kan. Ya, jadi kita lebih suka kayak consumer kita lihat harusnya kayak resiko dari sisi kayak mereka punya laba turun itu udah lumayan lewat. Nah itu harusnya kita bagus. Kita suka Indofood, ICBP. Kenapa ICBP? Kenapa nggak Unilever? Kenapa nggak Mayora? ICBP itu kalau kita lihat mereka punya brand, itu tuh banyak yang bagus-bagus. Jadi market perception-nya, positioning-nya tuh kuat. Brand-brand loyalty-nya tuh bagus gitu ya, si ICBP gitu ya. Apalagi mereka kayak punya yang kayak Indomie, itu yang ibaratnya secara pangsa pasar ada 70% di situ. Nah, yang kedua kenapa kita suka si ICBP? Growth-nya, pertumbuhannya harusnya lebih bagus dibandingkan yang lain. Kenapa? ICBP itu tuh sekarang ada Pine Hill. Pine Hill itu tuh yang intinya kayak jualan Indomie, cuman banyak kayak di negara-negara ketiga gitu ya. Nah, bayangin, mereka punya kayak pangsa pasar si Pine Hill ini 65-95% di semua negara itu tadi. Jadi ketika misalnya kayak kita ngeliat pertumbuhannya, si Pine Hill ini bakal tumbuhnya kenceng, 25%-an kurang lebih. Cuman si ICBP kalau kita nggak masukin Pine Hill cuma 15%. Jadi yang akan ngedorong pertumbuhannya si ICBP adalah si Pine Hill itu tadi. Dan kalau seandainya kayak gandumnya itu melemah ya, menurut kita harusnya bakal positif ya. Jadi kita suka ICBP. Oil and gas kita suka Medco. Jadi Medco itu kenapa kita suka gitu ya. Jadi secara bisnis model itu kan ibaratnya kayak pemain oil and gas gini kan ada kayak yang minyak, ada yang gas related. Nah, Medco itu tuh diuntungkan dengan adanya kayak kenaikan harga minyak atau kenaikan harga gas. Kelihatannya gimana? Karena Medco ini banyak ekspor mereka punya minyak tuh keluar. Jadi ibaratnya kalau misalnya harga minyak naik mereka diuntungkan. Piges enggak Pak? Piges enggak, karena mereka ibaratnya banyak jualannya domestik. Kelihatannya gimana? Jadi harga jual rata-rata kayak gasnya contohnya Medco itu lebih tinggi dibandingkan harganya gasnya si Piges. Karena mereka banyak keluar. Nah, jadi menurut kita dengan adanya kita lihat dari sisi kayak energi ini masih bakal tinggi permintaannya, harusnya kayak Medco harusnya masih bakal bagus ya, sektornya juga masih positif. Telco kita udah bahas tadi ya, kenapa kita lumayan positif. Kita suka Telkom. Kenapa kita suka Telkom? Excel saya suka juga sih sebenarnya, karena Excel itu valuasinya paling murah di sektor telco. Cuman Telkom kenapa saya suka? Jadi gini, tahun depan itu kemungkinan 5G itu lumayan gede. Jadi apa sih Pak yang dibutuhkan untuk menerapkan 5G di Indonesia? Nah, kita tuh butuh 3 gelombang sampai 4 gelombang. Jadi ada yang namanya low band, mid band, high band. Nah, mid band itu di
rentang spektrum 2100 sampai 2300 MHz. Si Telkom udah punya di situ. Nah, pemerintah akan melakukan lelang buat spektrum yang 700 sampai 800 MHz. Nah, itu yang dipakai dulu buat kayak kita TV nontonnya pakai antena analog, dijadiin TV digital. Nah, itu kan kosong tuh. Spektrumnya kosong. Itu akan dilelang pemerintah. Nah, intinya gini. Kalau seandainya pemerintah melakukan lelang, berarti kan ibaratnya mereka akan lihat nih, perusahaan mana sih yang ibaratnya punya uang buat ngambilnya. Kita lihatnya apa? Neracanya dia. Telkom tingkat utangnya paling rendah di antara pemain telco yang lain. Jadi kalau mereka mau ikut tender, enak. Karena utang mereka rendah, cash mereka banyak banget. Bayangin ya, Telkom tuh kalau misalnya 1 tahun belanja modal itu bisa sampai 25 triliun. Nah jadi itu yang menurut kita, harusnya Telkom masih bakal bagus gitu ya. Intinya itu sih ya, kayak 5G itu menurut kita akan jadi cerita. Yang kedua adalah ini, maksudnya yang 3100 itu juga bakal ditender di tahun depan. Cuman intinya apa sih sebenarnya, kalau seandainya kayak 5G ini kebuka, itu banyak bisnis model baru yang akan kebuka. Artificial intelligence, cloud computing, data center, wah itu bakal banyak banget permintaannya. Jadi itu harusnya bakal bagus ya buat telco. Next. Nah ini sektor yang bisa kita bilang kita nggak terlalu suka ya, atau istilahnya neutral gitu ya. Otomotif kita nggak suka. Teman-teman kalau misalnya ngeliatin secara historis pertumbuhan atau kenaikan suku bunga selalu direspon negatif sama sektor otomotif. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, tahun depan itu ibaratnya udah dimulai dari tahun ini sih. Kan pemerintah tahun lalu kan banyak ngasih insentif PPNBM. Jadi misalnya kayak kita beli mobil itu lebih murah karena pajaknya ditanggung pemerintah tuh, yang pajak buat barang mewahnya. Cuman tahun depan itu insentifnya udah nggak ada. Nah, itu yang sebenarnya akan jadi katalis buat negatif buat si sektor otomotif. Jadi mungkin itu. Kedua, semen. Semen itu kenapa saya agak hati-hati, karena gini, sektor semen di Indonesia itu posisinya adalah banyakan supply-nya, banyakan pabriknya dibandingkan permintaannya. Bayangin, buat sektor semen itu kayak kapasitas tuh ada 100 juta ton. Cuman permintaan 1 tahun cuma 60 juta ton. Nah, makanya kalau kita lihat tuh zaman-zaman itu perang harga tuh. Semen merah putih masuk, Anhui masuk, Tanglong masuk. Wah, kayak mereka bikin harga tuh murah banget gitu ya. Wah, pukul-pukulan lah di situ. Nah, jadi itu menurut kita jadi PR ya. Nah, semen itu secara pendapatan ada 2. Semen kantong sama yang modelnya semen curah gitu ya. Bag sama bulk. Semen kantong itu banyak kepake buat properti. Nah, kalau kita lihat permintaan buat properti sekarang itu lagi lesu. Makanya kalau kita lihat kayak jualan semen yang kantong itu negatif. Kalau yang bulk itu pakai buat infrastruktur. Harusnya masih ada nih pertumbuhannya. Cuman kontribusinya si semen curah itu cuma 30%. Banyakan di semen kantong. Nah, jadi dengan adanya kita lihat properti akan melemah karena ada kenaikan suku bunga, menurut kita nggak terlalu positif ya buat sektor semen. Konstruksi menurut kita jadi PR ya. Pak, valuasi kan cuman murah banget. Cuman susah sih ya kalau lihat sektor konstruksi ini ya. Jadi sektor konstruksi itu tuh banyak kena pressure-nya dari regional sebenarnya. Company-nya makin bagus loh kalau kita lihat sektor konstruksi. Karena mereka kan dulu PR-nya itu adalah mereka kayak utang gede banget. Nah, sektor konstruksi itu kalau utang gede banget mereka nggak bisa kayak minjem lagi ke bank. Karena istilahnya ada namanya covenant. Kenapa penting banget mereka kayak pinjem ya buat ke bank? Karena kalau misalnya bisnis modelnya konstruksi beda sama zaman-zaman dulu. Dulu mereka ibaratnya kayak, nih ada proyek, kerjain aja, bangun. Mereka kerjain. Nah, sekarang mereka tuh nggak boleh cuman kayak kerjain doang. Mereka harus investasi. Jadi misalnya bangun jalan tol nih ya, Kanci Pejagan. Kalian mau nggak proyeknya? Mau deh. Ya udah, kalian chip in ya, masukin modal. Nah, ketika mereka masukin modal, biasanya mereka 70% pakai utang, 30% pakai modalnya dia. Nah, jadi itu yang bikin sebenarnya sektor konstruksi itu kan utangnya gede-gede sekarang ya, dibanding dulu mereka cuma bangun doang, sekarang mereka harus investasi juga. Nah, itu yang jadi PR sekarang, makanya pelan-pelan tuh mereka, yaudah deh, Waskita kemarin baru sukses melakukan jualan jalan tol gitu ya, investasi jalan tol. Nah, itu istilahnya namanya aset recycle. Company-nya makin bagus, jalan tolnya udah banyak mereka jual, utang mereka tingkat utangnya makin rendah, harusnya bakal bagus. Cuman PR-nya adalah dari sisi sektornya atau dari sisi globalnya. Karena kalau kita kelihatan gini ya, sektor konstruksi itu sebenarnya kayak kalau seandainya biaya bahan baku naik, mereka punya kemampuan buat nego sama yang ngasih kontraknya. Cuman ternyata kelihatan nggak jalan nih. Kenapa? Kelihatan nih kalau kita lihat laporan keuangan. Sebenarnya mereka bisa tuh kayak misalnya, Pak, ini harga bahan baku naikin ya biaya proyeknya.
ternyata nggak jalan. Kelihatan kayak mereka punya kayak profitabilitas atau margin itu kena banget. Nah makanya itu yang ibaratnya kayak kayaknya agak berat nih ya buat konstruksi. Terus yang kedua yang PR-nya itu tadi ya, ketika misalnya ada suku bunga dan lain-lain itu pasti akan nggak terlalu bagus ya buat si konstruksi. Sektor kesehatan kita nggak terlalu suka ya, karena kalau kita lihat dari fase yang sekarang itu kayaknya dari sisi udah kayak beres ya, COVID itu menurut kita udah lumayan lewat. Terus yang jadi concern ini adalah kayak si BPJS ini nggak ngasih skema reimbursement buat kayak pasien COVID kayak dulu. Jadi kelihatan kayak pendapatan per pasien buat rumah sakit itu trennya turun. Nah jadi itu nggak terlalu positif ya buat healthcare. Heavy equipment sama, kalau kita lihat alat berat itu kalau misal ekonomi nggak terlalu bagus, pasti permintaan alat berat akan turun ya. Jadi gambaran singkatnya seperti itu. Media, nah media ini juga menurut kita nggak terlalu menarik ya. Jadi ada korelasi ibaratnya pertumbuhan ekonomi sama media. Kalau pertumbuhan ekonominya nggak bagus, permintaan atau belanja iklan buat media itu juga nggak terlalu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua gini, bayangin teman-teman ibaratnya adalah kayak punya bisnis FMCG. Kemarin kita ibaratnya tuh kayak banyak nonton TV pakai antena. Nah akhirnya mereka melakukan analog switch off. Kita nggak bisa nonton lagi pakai antena, harus pakai digital. Nah bayangin gini, di Jabodetabek yang udah pakai digital itu baru 70%. Di luar Jakarta Jabodetabek itu yang baru pakai digital itu baru 50%. Bayangin yang ibaratnya dulu nonton TV ada sekitar 30 juta orang misalnya. Sekarang yang nonton mungkin kayak cuma setengahnya 15 juta. Kita sebagai yang punya belanja iklan gimana? Dulu nonton banyak, sekarang kenapa dikit? Saya nggak mau deh. Akhirnya mereka minta nih sama si pemain media ini, turunin ya tarifnya ya. Namanya istilahnya adalah rate cardnya. Rate cardnya turun buat yang prime time sama non prime. Waktu-waktu yang lagi rame sama nggak rame. Nah ini menurut kita juga jadi PR ya buat media. Metal mining, nah metal mining ini antara neutral atau positif sih. Kalau misalnya ekonominya masih bakal bagus, China dibuka, harusnya metal mining ini bakal positif. Cuman karena ceritanya kita lihat perlambatan ekonomi, harusnya buat kayak permintaan metal mining yang banyak dipakai buat bahan baku juga akan mengalami pelemahan. Next. Farmasi kita nggak terlalu suka juga karena farmasi itu banyak kayak related ke US dollar. Jadi mereka banyak import dari luar. Harga rupiahnya itu sekarang lagi melemah, itu kayak bikin secara profitabilitas mereka nggak terlalu bagus. Plantation masih berat ya, menurut kita ya sektor plantation ini masih lumayan berat. Jadi gini, sekarang kemarin kan tahun lalu itu kan harga plantation itu banyak ketorong dari sisi vegetable oil. Jadi plantation itu kan namanya adalah palm oil. Substitusinya apa? Vegetable oil. Apa yang dipakai? Kayak contohnya buat biji bunga matahari, rapeseed. Nah itu tuh harganya lagi naik banget kemarin. Nah sekarang kalau kita lihat dari sisi kayak rapeseed, abis itu sunflowers, itu trennya tuh lagi banyak banget di global. Jadi mereka lagi banyak banget, kayak Eropa pun ibaratnya mendorong buat orang itu pakai vegetable oil. Nah, kalau kita lihat tahun depan itu inventornya tuh bakal banyak banget. Jadi ekspektasi buat kayak si vegetable oil itu bakal turun, CPO juga bakal turun. Nah, jadi menurut kita itu berat ya buat plantation. Poultry, saya nggak terlalu suka sektornya sih ya, karena gini sih. Sektor poultry itu tuh banyak ketolong dari kayak kebijakan pemerintah sih. Jadi kayak kalau pemerintah menerapkan potong ayam atau culling program, harga broiler sama harga ayam satu hari di OC naik. Cuman kalau pemerintah nggak menerapkan itu, harganya langsung kayak turun. Nah jadi kebijakannya itu banyak dipengaruhi sentimen dari pemerintah. Nah itu saya nggak terlalu suka sih ya, terlalu banyak intervensinya. Properti menurut kita juga masih berat ya, karena kita tahu bahwa suku bunga naik, itu translasi permintaan properti juga turun. Kelihatan kalau misalnya kita ngeliatin properti di dunia, harga-harganya di Amerika, di Australia, di Eropa, semua harga properti itu lagi lumayan turun. Karena suku bunga juga lagi tinggi ya. Itu yang menurut kita jadi ada resiko, menurut kita nggak terlalu menarik. Lalu sektor retail juga sama. Ketika misalnya inflasi, harga langsung naik, itu harusnya akan nggak terlalu bagus ya buat sektor retail. Jadi mungkin itu. Abis itu tobacco itu PR ya teman-teman ya, karena kelihatan banget si pemerintah itu pengen nurunin yang namanya jumlah konsumsi rokok. Jadi dulu kayak tahun 2022 itu kayak sekarang percentage gitu ya, itu sekitar 80%, sekarang mereka pengen turunin ke 78%. Gimana caranya pemerintah kayak ngurangi orang konsumsi rokok? Mereka naikin cukai rokok. Cukai rokok itu harganya itu kontribusi ke biaya mereka itu 70%, gede banget. Jadi kalau cukainya dinaikin, harganya dinaikin, mereka kan mau nggak mau kan harus naikin harga kan buat jaga profitabilitas. Cuman kalau harganya naik, orang kan langsung aduh harga mahal deh.
yaudah kita stop dulu deh. Atau mereka pakai rokok-rokok yang lebih murah. Atau mereka shifting ke e-cigarettes. Nah jadi itu yang sebenarnya bikin nggak terlalu menarik ya buat sektor tobacco. Sama terakhir sektor menara kita nggak terlalu menarik juga karena menurut kita gini. Jadi dulu sektor menara ini kan bisnis modelnya kan kayak apa ya? Mereka pakai utang gede. Jadi mereka kayak pinjam dari bank, mereka bangun menara, mereka sewa tanah, mereka bangun menara, habis itu mereka sewain ke pemain-pemain telco. Dulu ketika misalnya tahun 2014, Excel pernah melakukan akuisisi terhadap Axis. Ketika mereka akuisisi, mereka nggak mau nambah menara. Kenapa mereka nggak mau nambah menara? Karena mereka lihat nih, mana menara-menara yang tabrakan. Atau istilahnya adalah overlapping. Jadi saya punya nih misalnya di daerah Batam, sini ada satu, punyanya si Excel, Axis punya juga deket. Yaudah deh, ini jangan taruh deketan gini deh, kita pindahin aja ke daerah sana. Nah, jadi ketika sektornya lagi ada kayak konsolidasi, kemarin kan Hutchinson kan bakal udah akuisisi ya, Indosat akuisisi Hutchinson, dan kedepannya mereka ada kayak rencana akuisisi lagi. Jadi di sektor telco itu mereka ngelihat kayaknya pemainnya harusnya cuma bakal 3-4 doang, arahnya seperti itu dari pemerintah. Nah, kalau seandainya mereka konsolidasi, berarti kan permintaan menara ini akan nggak begitu bagus kan? Seperti yang kayak jelasin tesisnya. Jadi itu sih menurut kita jadi ini ya PR buat pemain tower. Ini udah ada emiten-emitennya juga. Kalau teman-teman pengen lihat emiten terbaik menurut kita di sektornya, ini adalah emiten-emitennya. Oke, next. Oke, jadi mungkin ini summary-nya aja ya. In short, ini adalah saham-saham yang kita rekomendasikan. Dan rekomendasi ini bisa berubah secara berkala ya, tergantung. Karena kalau fundamentals ini kan kita ngelihatnya buat sampai akhir tahun. Cuman kalau seandainya kita lihat dalam perjalanan ya ternyata realisasinya nggak begitu bagus, harusnya kita bisa kayak ganti emitennya misalnya. Jadi saya selalu lihat kalau misalnya emiten bagus itu atau enggak, kita akan bandingkan ekspektasi saya terhadap realisasinya. Jadi misalnya kayak gini, saya misalnya rekomendasi Bank Mandiri. Saya ekspektasi laba dia tumbuh, mungkin bukan laba dulu, misalnya kredit mereka itu bakal tumbuh misalnya 12%. Cuman ternyata misalnya sampai bulan Maret kok kredit mereka cuma tumbuh 8%. Saya akan revisi, saya akan cari company yang lain. Jadi cuman sementara kalau buat view kita ya, buat sampai akhir tahun kita value dan defensive stock, kita suka Bank Mandiri. Saya suka Bank Mandiri kenapa? Volumenya masih murah, 1,6 kali price to book value. Dan saya suka kayak mereka tuh sekarang lagi banyak masuk ke segmen UMKM yang resikonya gede banget sebenarnya kalau kita masuk segmen UMKM karena banyak banget bank-bank yang masuk ke situ cuman gagal. Danamon gagal, Bank Jabar juga gagal. Cuma mereka bisa jaga ternyata NPL mereka masih rendah loh. Kita suka Telkom, kita udah state ya, kita suka neraca mereka kuat, kita suka bisnis mereka tuh lumayan terintegrasi ya. Jadi revenue mereka itu nggak terlalu banyak kayak jualan paket data doang, cuma mereka kayak punya IndiHome, mereka kayak punya bisnis kayak data center dan lain-lain, jadi itu menurut kita bagus. BNI kita dijelasin tadi ya, kita ini valuasi yang paling murah di sektor perbankan. ISBP kita udah jelasin juga, Adaro tadi kita udah jelasin, Antam kita suka sih. Jadi nikel ini menurut kita tuh cerita jangka panjangnya itu bagus banget. Karena ibaratnya nikel itu adalah bensin buat ESG. Jadi kayak contohnya sekarang kita lihat di dunia, maksudnya permintaan buat nikel kan sebenarnya gede ada dua. Kayak contohnya buat stainless steel, yang kedua itu adalah buat baterai listrik. Nah, cuman kenapa sekarang kok kayaknya nggak kerasa gitu ya, maksudnya buat kayak bisnis nikel gitu ya. Karena smelter-smelter ini yang buat olah nikel-nikel yang kadarnya grade-nya rendah, itu buat jadi kadar yang grade-nya agak tinggian dikit, itu baru kejadian tahun 2024 sampai 2026. Kenapa nikel itu tuh banyak kayak menarik ya menurut kita ya. Bayangin, sekarang semua emiten itu banyak masuk ke bisnis nikel. Saya ngobrol, Pak nggak ada rencana masuk ke bisnis nikel gitu ya misalnya sama emiten. Dia bilang, wah mas susah banget sekarang cari tambang nikel tuh susah banget sekarang. Bayangin sekarang MDKA masuknya ke nikel, United Tractor masuknya ke nikel, Harum Energy masuknya ke nikel. Jadi semua arah tuh bisnisnya tuh ke situ. Karena kalau misalnya buat jangka panjang ini menurut kita sih harusnya bakal bagus ya. Jadi Antam kita masih lumayan suka sih. Pigas kita suka sih, Pigas kita lumayan suka. Kita suka kayak kebijakan pemerintah buat kayak menerapkan jaringan gas itu tadi ya, akan mengurangi ketergantungan buat minyaknya. Jadi itu akan jadi katalis positif. Terus yang kedua, gini sih sebenarnya. Pemerintah itu, sekarang kan harga gas itu kan di beberapa industri itu kan harganya $6 per MMBTU. Nah, pemerintah tahun depan ada kemungkinan mereka akan naikkan harga gas ke level $7. Itu akan bagus buat pendapatannya Pigas. Jadi itu. ITMG kita suka, jadi kalau kita ngeliat harga batu bara masih tinggi, ITMG harusnya akan jadi pemenang. Karena mereka banyaknya jualnya keluar,
Dan itu ibaratnya kelihatan juga nih harga jual rata-rata atau ASP-nya si ITMG lebih tinggi dibandingkan emiten batubara lainnya. Jadi menurut kita ITMG menarik, company-nya juga kuat ya, tingkat utangnya kecil, valuasinya juga masih lumayan murah. Terus yang menariknya ITMG itu adalah investor banyak belum capture dari sisi kayak rencana mereka buat ke ESG. Jadi kayak sekarang kan mereka lagi banyak kayak apa ya, banyak jualan buat yang kayak solar panel gitu ya. Cuman mereka ada rencana akuisisi buat metal mining dan lain-lain. Jadi menurut kita itu masih ada upside ya. Medco tadi saya udah jelasin tadi. Excel saya suka sih sebenarnya. Ini adalah company yang ibaratnya tuh paling murah di sektor telekomunikasi. Cuman kalau teman-teman lihat gitu ya, buat ngeliat kayak sektor telco, teman-teman coba buka Open Signal. Teman-teman coba lihat, download speednya Excel itu lebih tinggi sekarang bahkan dibandingkan sama si Telkom. Kalau kita ngelihat yang sekarang kan orang pakai handphone tuh buat apa sih sekarang? Nonton video. Nah, kalau kita lihat user experience videonya si Excel, itu ratingnya lebih bagus dibandingkan Telkom. Karena mereka tuh kemarin baru beresin tuh, mereka ibaratnya kayak istilahnya namanya spectrum reforming, mereka beresin jadinya lurus. Jadi itu yang bikin secara kualitas jaringan bagus gitu ya. Valuasinya paling murah di sektor telco, cuman download speednya paling bagus. Nah kan ibaratnya kayak, ini kayaknya nggak terjustifikasi nih valuasinya. Jadi itu sih gambarnya buat si Excel ya. So mungkin sekian aja ya, in short aja teman-teman, sekian presentasi buat market outlook. Kita akan lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi dari Bapak Ibu kalau misalkan ada mau tanya emitennya nih, misalkan saya pegangnya bukan BNI nih, bukan Mandiri juga, BCA gimana sih? Mungkin boleh ditanyakan juga ke Pak Niko, kira-kira view-view dari emiten masing-masing yang mungkin favoritnya Bapak Ibu dan view-nya seperti apa. Nah, kita buka untuk sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau mulai untuk bertanya, boleh angkat tangannya, kita akan serahkan mic-nya. Atau dari yang di Zoom, kalau ada juga boleh diketik aja di kolom pertanyaan, nanti akan kita jawab juga. Ya, Bapak Ibu mungkin sahamnya apa yang lagi dipegang atau yang lagi mau dibeli. Ini kayaknya saya mau beli saham ini nih Pak. Gimana view-nya, look-nya gitu ke depan, di tahun depan. Dari Zoom ada pertanyaan, boleh dibacain aja mungkin dari Einstein. Ya, dari Pak Eni ya. Katanya bagaimana dengan sektor retail dan properti? Sektor retail dan properti, oke. Baik. Ya, Pak Heni ya? Pak Eni, Bu Eni. Bu Eni, oke. Terima kasih Bu Eni untuk pertanyaannya buat sektor retail kayak gimana. Oke, buat sektor retail itu tuh sekarang menurut kita jadi, saya nggak mau terlalu agresif sih Bu ya, kalau buat sektor retail ya, kelihatannya gimana sih sebenarnya? Saya akan coba ngeliatin kayak siklus di global misalnya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya kenaikan harga sekarang, inflasi tinggi, kelihatan tuh penjualan retail di Amerika turun, penjualan retail di Eropa turun. Jadi berapa negara itu mengalami penurunan gitu ya. Jadi menurut kita nggak terlalu menarik juga. Nah, sektor retail ini juga sebenarnya ada concern dari sisi kayak pelemahan nilai tukar sama kenaikan harga bahan baku. Contohnya kita ngambil sampel adalah Ace Hardware. Nah, Ace Hardware itu kan banyak kayak modelnya kayak consignment, banyak ambil dari luar. Jadi mereka beli dari luar. Nah, kalau harga si dolarnya itu mengalami penguatan, mereka kan belinya jadi lebih mahal. Iya kan? Nah, mereka itu bisnis modelnya adalah cost plus. Jadi harganya berapa, ditambah marginnya mereka, itu adalah ada yang mereka kasih harganya ke consumer. Nah, kalau harga bahan yang mereka beli itu, barang yang mereka beli itu ibaratnya naik karena rupiahnya melemah, berarti kan mereka akan naikin harga. Nah, secara historis ketika misalnya mereka naikin harga, itu akan translasi ke penurunan namanya same store sales growth. Itu adalah istilahnya kalau pertumbuhan toko yang sama ngelihat dari sisi pendapatannya. Jadi setiap ada kayak kenaikan harga itu selalu direspon sama pemain-pemain retail. Nah jadi itu yang menurut kita agak-agak lumayan susah gitu ya. Nah terus jadi itu. Nah terus yang kedua kayak contohnya misalnya Ace Hardware itu tadi ya. Yang jadi concern adalah istilahnya gini sih. Kalau misalnya saya buat lihat sektor retail itu mungkin nggak terlalu ngelihat yang namanya laba, pendapatan. Saya akan ngelihat ibaratnya perputaran kas mereka.
atau misalnya kita nama kerennya adalah cash conversion cycle. Cuman saya akan lebih penting menitik beratkan ke perputaran inventory mereka. Mungkin namanya adalah inventory days. Kalau inventory days-nya itu panjang, itu nggak terlalu bagus buat pemain retail. Kayak CS Hardware itu barang buat nyampe ke consumer itu sampai 300 hari. Padahal kayak modelnya Mitra Adi Perkasa bisa sampai 90 hari. Karena bayangin gimana? Kalau seandainya barangnya nyampe ke consumernya itu lumayan lama, mereka kan pasti gini, kita mau jualan barang nih, kita mau kalau kebutuhan nyampenya lama, berarti kan mereka butuh kebutuhan cash gede kan. Beli barang ini, nah cashnya ini jadi susah diputar lagi kan. Nah itu yang sebenarnya akan berat buat sektor retailnya. Jadi cash conversion cycle ini akan sangat dipengaruhi dari sisi siklus ekonomi. Jadi biasanya akan semakin jelek ketika misalnya kayak kondisi-kondisinya nggak terlalu bagus. Mungkin itu sih. Cuman kalau buat saya, sektor retail yang saya suka itu adalah Mitra Adi Perkasa. Kenapa Mitra Adi Perkasa? Saya suka revenue diversifikasi mereka. Mereka punya kayak ada fashionnya, itu lumayan bagus menurut kita. Walaupun ada seasonality-nya gitu ya. Cuma mereka punya food and beverage business. Jadi itu menurut kita bagus. Dan segmentasinya si Mitra Adi Perkasa beda sama segmentasi yang kayak contohnya Ramayana. Mereka mid to high. Kalau kita lihat di kondisi pasar sekarang, itu kalau orang-orang yang ibaratnya mid to low, itu ibaratnya tuh kalau misalnya sekarang itu kayak daya beli mereka tuh kena banget gitu ya. Nah, cuman si Mitra Adi Perkasa itu mid to high gitu. Jadi ibaratnya mereka nggak terlalu terpengaruh nih kondisinya sekarang. Ya, jadi menurut kita kayak sektor retail itu nggak terlalu menarik. Cuman kalau buat kayak Mitra Adi Perkasa, menurut kita masih jadi jagoan kita ya di sektor itu ya. Mungkin itu Bu pertanyaan. Terus yang kedua, sektor properti seperti apa? Jadi gini, sektor properti itu kalau kita lihat kan emiten-emiten ada Sumarekon, habis itu ada kayak Sinarmas, BSDE, ada Pakuwon, Ciputra dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat zaman-zamannya sekarang ini ekspektasi mereka terhadap marketing sales. Jadi jualannya properti itu tuh namanya adalah marketing sales. Nah, kita lihat sekarang ekspektasi mereka buat marketing sales ini bahkan cuma single digit growth. Jadi ibaratnya kayak mereka dulu jualan marketing salesnya itu 7,5 triliun, tahun depan paling cuma 8 triliun. Jadi growth-nya itu pun nggak ada gitu ya. Nah, lihat sektor properti apa sih yang sebenarnya jadi proxy saya? Saya selalu ngelihat dari sisi pertumbuhan namanya kredit properti atau mortgage. Karena kalau orang beli rumah di Indonesia, 60% itu adalah mortgage, kredit. Nah, gimana kita ngelihat kayak mortgage gitu ya trennya? Sekarang kalau kita lihat kayak pertumbuhan kredit properti mortgage itu tumbuh cuma 6%. Padahal sektor perbankan tumbuhnya sampai 10%. Nah, jadi properti itu dari sisi kayak pertumbuhannya kok nggak pulih gitu ya. Apalagi tahun depan insentif PPN-nya udah nggak ada. Nah, itu menurut kita jadi berat ya. Kan kemarin kan sempat dikasih insentif PPN. Nah, itu mungkin yang kedua. Yang ketiga mungkin gini ya. Saya agree lah. Waktu itu kayak kita ngobrol juga sama BJ sama Pak Yahya, kayak dia bilang bahwa kayaknya properti sekarang ini beda ya sama kayak zaman-zaman dulu 2011 gitu ya. Jadi zaman-zaman 2011 kan orang lihat, Pak, kan sekarang harga komoditas naik. Setiap harga komoditas naik pasti properti bagus. Cuman kondisi sekarang nggak sama kayak kondisi 2011. Jadi zaman-zaman dulu tuh properti di Indonesia masih murah-murah banget. Harga komoditas naik banget. Jadi 1 tahun 2 tahun setelah harga komoditas naik, permintaan properti naik. Nah, cuman ingat, dulu pembeli propertinya tuh ada 3 jenis. Ada orang yang ibaratnya pakai buat mengharapkan capital gain, kenaikan harga buat properti. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beli buat dijadikan kos-kosan. Sama yang ketiga, end user, beli buat tinggal. Sekarang, mereka lihat bahwa pembeli properti ini cuma satu segmen. Mereka yang beli sebenarnya buat sebagai end user, mereka beli buat tinggal. Nah, yang ibaratnya beli buat investasi, yang belinya buat kos-kosan, itu udah hilang banget. Apalagi dengan harga ibaratnya kayak suku bunga naik gitu ya. Karena kalau kita investasi penting banget kan, kita pinjam ke bank misalnya segini, kita investasi properti di sini dan udah mahal. Berarti kan ibaratnya kayak pinjam bunganya 12%, harga properti naik mungkin cuma 3-6%, saya jadi hitungannya kan jadi secara return kan malah negatif return. Nah, itu yang sebenarnya menurut kita juga lumayan berat ya buat sektor properti. Dan yang terakhir sebenarnya buat nge-capture sektor properti yang saya tadi udah highlight juga adalah di sektor semen sih. Kok kelihatan ya ibaratnya 70% pemakaian semen itu adalah semen kantong. Nah, cuman itu semen kantong itu permintaannya negatif. Growth-nya, saya lupa angkanya ya, sekitar 3-5% dari sisi mereka punya permintaan buat semen kantong nih turun. Nah, jadi itu yang menurut kita tuh jadi agak berat sih ya buat sektor properti.
Mungkin itu ya Bu ya. Jawaban dari saya, apakah menjawab? Mungkin itu, kalau nggak ada lagi, saya kembalikan ke Pak Andre. Baik, ada yang bertanya dari di belakang, mungkin bisa dibantu Owen untuk mic-nya. Oh, oke. Baik, silakan Pak. Ya. Oke, selamat malam Pak. Kepada Pak Niko lah ya. Ya Pak, saya perkenalkan, saya Henry. Halo Pak. Ya, jadi kalau saya lihat kan beberapa tahun terakhir ini ya, khususnya di tahun ini kan sempat ada view bahwasannya ISG pada akhir tahun ini akan ditutup surplus gitu ya. Nah, sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi kenyataannya ISG itu malah merosot gitu. Bahkan di bawah prediksi. Di mana kemarin pernah diprediksi di sekitar kalau nggak salah di 7.200 sampai 7.400 betul. Ya, tapi kenyataannya pada mau menuju pengakhir tahun itu ISG hanya ditutup dengan di harga sekitar 6.800-an ya untuk saat ini. Nah, artinya dari sisi pemerintah juga menginformasikan bahwasanya tahun depan bahkan presiden kita sendiri menyatakan tahun depan Indonesia kemungkinan akan lebih berat dihadap dengan resesi dan resesi. Ya memang kayaknya semua itulah yang menjadi hal yang menjadi simpang siur saat sekarang ini. Apa sih view-nya? Tapi kalau dari sisi ekonomi memang pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup positif. Seperti yang Mas katakan tadi gitu ya. Nah, dari analisa Mas tadi saya melihat diprediksi itu di tahun depan bisa di sekitar tembus di 7.400-an. Ya mungkin ada beberapa faktor yang ya mungkin saya nggak tahu dasarnya apa gitu ya. Nah itu satu pertanyaannya. Nah yang kedua untuk BBNI. Nah BBNI sendiri dari pertumbuhan dari Januari, kalau saya view dari analisa itu pertumbuhannya sudah mencapai sekitar 70%. Apalagi di akhir tahun ini sudah menembus di harga 9 ribuan ya, kalau nggak salah dari 6 ribuan. Nah artinya apakah masih peluangnya masih cukup bagus untuk dibeli atau gimana gitu ya. Karena kan kalau dilihat dari sisi harga pertumbuhannya udah hampir di atas rata-rata. Maksudnya sudah mencapai 70%-an gitu. Ya itu aja sih Mas pertanyaan dari saya, thank you. Oke, saya izin langsung jawab kali ya. Oke, mungkin pertanyaannya yang pertama itu lebih related kira-kira base ya Pak ya. Maksudnya kayak Pak Niko kok masih pede gitu ya, sekarang 6.800, tahun depan 7.400 ya. Apa sih sebenarnya ininya base-nya seperti apa? Oke, mungkin saya pelan-pelan kayak elaborate dulu kali ya, kayak kenapa ISG di tahun ini kayak tadi prediksinya 7.200 sampai 7.400, cuma kenapa kok ends up-nya sampai akhir tahun cuman di 6.800, mungkin gitu ya gambarannya. Pertama gini sih ya sebenarnya, kalau kita ngelihat dari sisi laba atau laporan keuangan. Jadi kalau gini Pak, jadi penting banget ngelihat yang namanya ekspektasi terhadap kayak realisasi sih. Jadi kayak contoh-contohnya kayak, oh dulu nih sektor ini kita ekspektasi tumbuhnya segini, ternyata delivery-nya cuma segini. Nah ternyata pertumbuhan IHSG itu nggak sebagus yang kita bayangkan. Kelihatan tadi yang udah kita ngasih gambaran gitu ya, ternyata kok kuartal ketiga harusnya bagus, cuman malah kuartalnya mereka malah turun gitu ya laporan keuangannya. Jadi itu jadi PR sih. Nah, terus yang kedua adalah sektor consumer. Nah, sektor consumer ini di pasar modal, bobot mereka tuh lumayan besar Pak. Jadi bobot pertama di sektor IHSG itu adalah sektor perbankan. Jadi 50% kapitalisasi pasar itu ada di sektor perbankan. Habis itu ada consumer salah satunya. Nah, sektor consumer kayak kita lihat tadi, itu dari sisi mereka punya kayak profitabilitas atau laba, itu nggak begitu bagus. Makanya kalau kita lihat, kalau ibaratnya sektor consumer yang bobotnya besar, kedua terbesar misalnya di pasar modal, mereka ternyata labanya turun karena harga komoditasnya naik. Nah itu kan pasti akan bikin laba ISG kan nggak tumbuh seperti yang mana kita harapkan sebenarnya. Makanya kayak indeksnya tuh cuman sampai 6.800.
Terus yang kedua sebenarnya gini sih, saya selalu ngelihat kayak dari perspektif valuasi sebenarnya Pak. Jadi kalau kita lihat di global sih itu kan sekarang kayak IISG itu tumbuhnya positif ya, cuman indeks negara lain kan kayak koreksi ya. Cuman saya bayangin gitu ya, kayak saya jadi fund manager, kok Indonesia kayak masih naik gitu ya. Nah, saya akan melihat kayak saya akan masuk ke negara yang sebenarnya valuasinya masih menarik. Makanya ibaratnya ada yang namanya rebalancing nih dari fund manager di global. Mereka jual Indonesia yang secara valuasinya udah lumayan mahal. Abis itu mereka masuklah negara-negara lain yang koreksinya jauh lebih dalam. Nah, jadi sebenarnya kalau nanti ada gambarnya, sebelumnya tuh ada gambar kayak gini Pak. Jadi spread valuasi antara negara berkembang sama negara maju itu makin tipis. Nah, kalau makin tipis berarti apa? Berarti valuasinya negara berkembang itu makin mahal kan? Kalau makin lebar, itu kan berarti kan, negara berkembang menarik nih, karena valuasinya murah banget dibandingkan negara maju, orang akan masuk. Cuma sekarang valuasinya makin tipis. Nah, kalau misalnya valuasinya makin tipis dengan ibaratnya outlook yang ketidakpastian, mereka akan, ini kayaknya kemahalan deh. Makanya kemarin indeksnya sempat mengalami koreksi. Jadi itu maka kenapa gambarannya indeks cuma 6.800 Pak. Cuman kenapa saya masih lihat kayak indeksnya mungkin di 7.400 ya. Cuman saya kan bikin 3B skenario ya. Jadi kalau kita lihat itu most likely indeks itu bisa tunjukin ke bagian valuasi dikit nggak? Agak mundur. Nah, ini saya lihat sebenarnya ada risiko indeks itu tuh bisa bahkan 6.400. Apa sih sebenarnya skenario yang ibaratnya bikin indeks tuh sampai kondisi 6.400? Yang itu saya bilang nih bahwa ketika kondisi misalnya di global ya, suku bunganya udah dinaikin terus, jadi dulu pernah ada yang namanya stagflasi Pak. Stagflasi itu adalah kondisi ketika ekonominya ibaratnya turun, inflasinya naik terus. Tahun 1978 sampai 1982. Suku bunganya dinaikin kayak gimana pun, inflasinya nggak turun-turun nih. Nah itu yang saya bilang kalau si inflasinya bandel. Nah itu yang menurut kita tuh jadi resiko sebenarnya buat si IISG-nya. Si stagflasi itu tadi. Nah itu yang PR-nya kalau dari si global. Cuman kenapa saya lihat kayaknya Indonesia tuh masih positif gitu ya tahun depan. Karena cerita besarnya sebenarnya gini sih ya. Tahun depan itu ada ibaratnya orang state bahwa kayak ada risiko dari sisi krisis energi. Nah Indonesia itu kita tahu bahwa kita adalah salah satu produser batubara terbesar di dunia. Nah jadi kalau seandainya ada risiko di situ dan ibaratnya Indonesia adalah yang kayak punya batubaranya lumayan banyak, bayangin Pak, 1 tahun kita tuh produksi batubara sampai 690 juta ton. Nah bisa dibilang kita top 3 buat ini. Nah jadi kalau seandainya kayak orang masih nyari batubara, masih butuh batubara, Indonesia penjualnya, harusnya itu bakal diuntungkan. Jadi itu menurut kita. Terus yang kedua, dari sisi pertumbuhan ekonomi sih ya, tadi saya udah state juga bahwa kalau dibandingkan Indonesia tumbuhnya 5%, padahal di semua negara di dunia itu cuma tumbuhnya 2,7%. Jadi pertumbuhan Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata semua negara. Terus yang kedua, ketiga kenapa kita positif adalah dari sisi tingkat utang. Orang bakal mikir gini lah ya, masuk yuk ke Indonesia gitu, hati-hati nih kalau misalnya dia gagal bayar, hancur nggak kita? Karena gini, kalau misalnya ibaratnya kayak saham, itu kan secara packing order kan dibayar terakhir. Jadi ketika misalnya suatu perusahaan bangkrut, yang dibayar utang dagang dulu, utang bank, baru terakhir saham. Nah, Indonesia secara komposisi utang, debt to GDP kita lumayan rendah. Perusahaan-perusahaan di IISG neracanya makin kuat Pak. Tadi ada gambarannya ya, mungkin sebelumnya, sebelumnya minta tolong. Sebelumnya. Terus. Nah, ini menurut kita ini. Nah, ini ada namanya total debt to total equity. Jadi, secara tingkat hutang, perusahaan-perusahaan di IISG itu makin kuat, Pak. Debt mereka tuh udah nggak terlalu tinggi sebenarnya. Dan kalau kita lihat kan yang jadi resiko itu adalah kalau seandainya rupiah melemah dalam, resiko gagal bayarnya orang bakal kena dari forex loss. Nah, cuman porsi hutang US dollar di company-nya IISG itu makin rendah juga Pak. Nah jadi neracanya makin kuat. Nah makanya kenapa kita lumayan positif ya. Itu salah satunya kenapa kita masih ngeliat growth-nya IISG masih bagus sih. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk menjawab pertanyaan kedua dari sisi kenaikan harga BNI. Oke, mungkin gambarnya gini ya. Kita tahu bahwa secara kalau saya juga misal jadi investor, saya akan lihat, harganya udah naik tinggi banget loh.
masih bisa naik lagi nggak sih sebenarnya? Kayaknya udah tinggi banget nih misalnya gitu. Jadi itu jadi pertimbangan. Cuman kalau saya tuh akan selalu balik lagi bahwa harga itu adalah nominal price. Nah, untuk melihat harga mahal atau enggaknya itu kita lebih lihat dari sisi valuasi. Mungkin kayak contohnya seperti ITMG. Harga udah 40.000 Pak. Cuman kalau kita lihat harganya dia dibandingkan sama laba yang dia hasilkan, itu cuman 3,5 kalinya Pak. Murah banget jadinya. Nah, padahal valuasinya di IHSG itu di 14 kali, namanya price earnings ratio ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau sambil belajar technicals nanti mungkin bisa belajar ke suhu saya juga Pak Andre. Nah jadi kalau misalnya kita ngeliat itu, oh valuasi dia itu nggak ngeliat dari nominal price nih, cuman dari sisi valuasinya itu tadi. Nah jadi itu yang jadi pertimbangan. Nah BNI ini Pak secara valuasi itu dia di 1,3 kali price to book value. Apa sih Pak price to book value? Harganya dia dibagi sama total modalnya dia nih. Jadi ibaratnya kan kalau teman-teman ada yang baca buku gitu ya, misalnya kayak Benjamin Graham, kalau misalnya saham-saham yang price to book value-nya di bawah 1 adalah saham-saham yang murah. Berarti dia diperdagangkan lebih murah dibandingkan total modalnya dia nih. Nah, si BNI itu walaupun harganya udah naik Pak, cuman secara valuasi dia masih yang paling murah di antara sektor perbankan. Bank Mandiri valuasinya pakai apa? 1,6 kali price to book value. BRI 2,7 price to book value. BCA 4,4 kali price to book value. Nah, mungkin juga menjawab pertanyaan kalau seandainya Pak, kenapa nggak pilih BCA? Ya itu sebenarnya concernnya. Karena tema saya defensif dan value stock. Value itu adalah saham yang murah. BCA saham yang paling mahal di sektor perbankan. Walaupun saya tahu sahamnya itu tuh kuat banget, fundamentalnya bagus banget. Cuman karena masalah valuasi, itu yang saya sebenarnya kenapa nggak terlalu mempertimbangkan BCA ke dalam topik. Mungkin itu Pak, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, mungkin kita akan selang-seling dengan yang pertanyaan di Zoom. Ada pertanyaan juga, Pak, bagaimana dengan BBRI dan juga saham sektor teknologi seperti GoTo dan Buka? Apakah sektor teknologi ini view ke depannya bagaimana? Saham BRI ya, oke. BRI ini menarik sih ya, BRI ini menarik. Jadi kalau kita lihat itu, kalau kita lihat bisnis model mereka itu kan 70% dari mereka punya kredit itu adalah micro related. Kayak micro kur, misalnya micro yang buat small. Nah, jadi mereka banyak di situ. Nah, kalau kita lihat kemarin tuh yang jadi katalis positif juga adalah dari mereka punya kayak user base. Jadi kan mereka baru kayak ada sinergi ya waktu itu sama PNM sama Pegadaian. Jadi kerasa banget ada cross selling di situ nih kalau kita lihat laporan keuangan. Nah, jadi ada tambahan kredit ke mereka karena mereka melakukan cross selling itu. Jadi kita lihatnya lumayan bagus ya, lumayan positif. Dan yang saya suka sebenarnya dengan kayak apa ya, dengan bisnis model yang sekarang adalah gini. Dulu Pak Jokowi ngasih kredit yang namanya ultra mikro, dikasih pinjaman sekitar 2,5 sampai 3 juta. Nah, untuk orang-orang yang nggak punya rekening gitu ya, maksudnya untuk orang-orang yang ibaratnya kalau mau bisa, cuman buka rekening dulu ya. Bikinlah Pak semua orang gitu ya, bikin rekening gitu ya. Jadi ibaratnya kayak dulu, kayak istilahnya kan namanya financial inclusion ya. Dulu ibaratnya target salurin kredit mereka kayak cuma 100 juta, karena orang banyak bikin rekening makin gede lagi. Nah itulah yang target marketnya si BRI, jadi user base mereka makin gede. Nah itu kita lumayan suka ya, jadi bisnisnya itu. Terus yang kedua gini sih sebenarnya, bisnis kayak micro, kayak ibaratnya small medium enterprise itu biasanya kalau inflasi lagi tinggi itu lumayan kuat. Cuman kayak saya kemarin ada statement ya yang sebenarnya menurut kita juga kita somehow lumayan agree sih. Jadi dibilang bahwa micro ini kalau yang buat yang big players itu sebenarnya masih kuat ketika kondisi ekonomi nggak terlalu bagus. Cuman ketika yang kecil-kecil ini ketika misalnya ekonominya nggak terlalu bagus itu bakal ada resiko gagal bayar di situ. Makanya saya nggak mau terlalu agresif nih, maksudnya buat ke BRI itu tadi. Dan yang pertimbangan kedua kenapa saya juga nggak mau terlalu ini adalah valuasinya ya, valuasi yang paling mahal. Cuman saya masih rekomendasi beli sebenarnya buat BRI, saya masih suka. Cuman kalau misalnya diurutin buat di sektor perbankan, pertama saya suka Bank Mandiri, kedua saya suka BNI, ketiga saya BRI, BCA, terakhir BTN. Itu secara urutan. Cuman secara rekomendasi sih menurut saya sih masih bagus ya. Jadi itu ya Bu atau Pak ya di Zoom. Oke, yang kedua pertanyaan adalah sektor teknologi. Oke, mungkin pertanyaannya kita ngeliat dari sisi sektornya dulu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat saham teknologi, saham Nasdaq, sektor Nasdaq itu koreksinya lebih dalam dibandingkan Dow Jones sama S&P. Kenapa? Mereka kategorinya adalah growth stock. Saham-saham yang gede, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google.
Itu Alphabet ya, FAAMG namanya. Nah, kenapa ibaratnya kayak misalnya saham-saham itu tuh kena punishment banget, dihukum banget, turunnya tuh dalam banget. Karena gini ya, bayangin ya, bisnis model saham teknologi, kalau kita ngomongin di Indonesia, itu bisnis model yang sangat tergantung dari sisi funding. Bayangin gini, kalau company-nya itu masih rugi, mereka kan mau nggak mau kan cara menutupin ruginya adalah pakai modal atau pakai utang. Nah, cuman posisi sekarang buat nyari modal sama nyari utang susah, karena likuiditasnya ketat. Atau ibaratnya likuiditasnya mahal karena bunganya naik terus. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Kenapa sih bank atau sektor teknologi itu tuh ibaratnya kayak mereka mengalami rugi? Mungkin kita kayak analoginya seperti ini ya. Saya dulu ibaratnya nggak pernah lah pakai Tokopedia. Saya nggak pernah misalnya pakai Gojek gitu ya. Gimana caranya ibaratnya buat saya pakai? Itu ada namanya customer acquisition cost. Kasih diskon biaya customer acquisition cost-nya naik. Nah, buat monetize itu ada namanya customer lifetime value, CLV. Jadi ibaratnya ketika misalnya saya udah pakai aplikasinya Gojek, kita kasih charge nih. Oh, saya sebagai user, biaya transaksi segini ya. Kita kasih user, nah jadi biaya transaksi segini. Nah, fase sekarang teknologi itu adalah namanya accumulation phase. Mereka masih ngumpulin dulu nih semua orang itu. Jadi mereka pakai, ayo dong pakai gitu ya. Sampai nanti namanya titiknya adalah monetization phase. Nah, apesnya sekarang saham teknologi ketika mereka lagi akumulasi cari user, ibaratnya suku bunganya naik gitu ya, likuiditasnya ketat banget. Mereka belum tahap dimonetisasi. Monetisasi adalah ketika mereka naikin tuh kayak tarifnya itu tadi, sampai nanti ibaratnya mereka bakal positif. Nah, jadi mungkin gambarannya itu ya Bu ya. Nah, jadi buat saham-saham teknologi, buat jangka pendek dan menengah saya nggak terlalu merekomendasikan. Karena kayak suku bunga lagi naik, likuiditas tuh lagi lumayan ketat banget. Jadi saya nggak mau terlalu agresif di situ ya. Karena itu menurut kita jadi pressure. Buat Gojek Tokopedia sebenarnya gimana? Menurut kita juga sama ya, kita align juga, sektornya nggak terlalu menarik. Goto juga menurut kita masih lumayan berat ya. Cuman gini sih ya, kalau misalnya saya ngelihat layoff yang dilakukan Goto, itu menurut saya positive impact. Karena gimana? Kita harus pahami sebenarnya bisnis modelnya. Jadi ketika mereka bangun infrastruktur Gojek Tokopedia, mereka kan hiring. Yang paling mahal apa sebenarnya? IT related, software engineer, UI, UX. Itu yang ibaratnya mereka bayar mahal banget. Cuman mereka akan bikin suatu ekosistem atau infrastrukturnya. Nah, once infrastrukturnya udah ada, dia stay di situ. Nah, berarti kan mereka nggak terlalu butuh yang ibaratnya nggak create sistem ini tadi kan. Makanya mereka melakukan layoff. Beda sama bisnis modelnya yang kayak ibaratnya consumer, pertumbuhan sektor consumer itu kan sangat dipengaruhi sama modal kerja ya. Ibaratnya kayak kita punya duit gitu ya. Oh, kita beli barang, kita jualin. Makin gede yang duit kita ini kan makin gede. Nah, cuman kalau misalnya buat sektor teknologi, mereka tuh bikin infrastrukturnya dulu. Nah, harusnya dengan dilakukan layoff itu tadi, sistemnya udah ada, base-nya udah ada, itu akan membantu ngurangi pressure dari sisi mereka punya cost structure. Jadi buat jangka panjangnya menurut kita sebenarnya harusnya kalau dari saya ngelihatnya positif ya. Maksudnya buat Gojek Tokopedia. Cuman apakah saya sarankan buat tahun 2023? Enggak. Cuman kalau misalnya ibu pegangnya benar-benar panjang gitu ya, kita ngomongin timelinenya 5 tahun atau 10 tahun, menurut saya masih positif ya. Jadi Tokopedia buat jangka panjang menarik. Bukalapak seperti gimana bisnis modelnya? Nah, Bukalapak ini bisnis modelnya nggak sama kayak Gojek Tokopedia. Jadi mereka itu banyak yang namanya adalah offline to online business. Jadi namanya itu kayak buka warung. Jadi ibaratnya kayak gini nih, orang di kota-kota kecil, tier 2 sama tier 3 cities, itu yang ibaratnya kayak, kok harga mahal banget ya, sabun kok di sini mahal banget nih dibanding ini. Karena mereka ambilnya dari Tengkulak, mereka monetize di situ. Si Bukalapak ini kayak ancurin sistemnya. Yaudah deh kita bikin online to offline. Jadi mereka belinya dari pusat online, kirimlah ke kota-kota kecil. Ngedisrupt yang wholesale-nya itu tadi, harganya lebih murah. Akhirnya mereka bikinlah di situ. Nah, bisnis kayak mereka punya online to offline ini positif banget trennya. Makanya kalau kita lihat Bukalapak, walaupun sebenarnya masih rugi, cuman kalau kita lihat namanya contribution margin, itu adalah kayak revenue dikurang semua komponen yang direct, variable cost. Nah, itu masih positif, contribution margin mereka tuh positif. Nah, contribution margin berarti mengindikasikan si perusahaannya mampu melakukan monetisasi. Jadi itu ya. Nah, kenapa si Bukalapak menurut kita kayak itu akan menjadi backbone-nya dia atau bread and butter-nya dia, karena secara revenue composition itu yang paling gede. Jadi kita nggak usah ngeliat e-commerce-nya, secara composition itu yang gede. Jadi kalau buat jangka panjang ya, ini saya ngomongin jangka panjang tuh panjang banget 5-10 tahun, menurut kita
teknologi ini sebenarnya ada ruang ya buat di market Indonesia, menurut kita ada ruang. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu pegangnya cuman kayak buat 1 tahun atau 2 tahun, saya nggak terlalu saranin. Mungkin itu ya Bu ya, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, mungkin kita kembalikan lagi ke sesi yang di sini. Mungkin ada penanya dari Bapak Ibu. Ya, Saya ada pertanyaan dari nasabah. ya silakan. Ini nasabah menanyakan untuk emiten saham MNCN itu kan bergerak di media. Oke, sementara kan histori 3 bulan terakhir kan downtrend. Tetapi kan emiten tersebut kan sudah membayarkan utang. Untuk view ke depannya gimana ya? Oke, sektor media MNCN ya. Jadi mungkin gini ya, kalau saya ngelihat sektor media, yang paling penting banget buat dilihat itu adalah dari sisi namanya audience shares. Audience shares itu bisa dibagi jadi 2. Jadi ketika namanya prime, waktu-waktu yang lumayan padat sama ibaratnya yang non-prime. Nah, kalau kita lihat posisi sekarang, kenapa ibaratnya kayak si MNCN itu turun gitu ya, atau mengalami koreksi. Audience shares mereka itu turun trennya. Saya lupa angka pastinya ya, cuman kalau kita lihat tuh SCMA, itu mereka pakai SCTV, itu mereka punya audience shares tuh naik. Makanya itu yang sebenarnya jadi pressure-nya, itu buat si MNCN. Terus yang kedua, sebenarnya yang kayak kita bilang tadi nih, bahwa sekarang di industri media itu ada yang namanya tren si FMCG melakukan negosiasi buat rate card. Jadi ketika misalnya yang kayak bilang tadi, dulu orang ibaratnya kan kayak di spektrum 700 sampai 800 MHz, orang nonton TV di spektrum itu. Cuma perintah bebasin, yaudah deh kalian nontonnya digital ya, analognya kosong. Mau dilelang nanti buat si 5G. Yang saya bayangin gini, di Indonesia orang di Jabodetabek itu yang pakai digital nonton baru 70%. Di luar Jabodetabek cuman sekitar 50%-an. Jadi ibaratnya dulu yang nontonnya bayanginnya ada sekitar kayak ya assuming ya 300 juta kita penduduk, nonton setengahnya ya 150 juta, potong setengah lagi 75 juta. Cuman ibaratnya dulu yang nonton 150 juta, sekarang yang nonton cuma 75 juta. Jadi ibaratnya kayak, saya nggak mau dong, ibaratnya saya jadi Unilever gitu ya, misalnya kayak bikin iklan. Nih, rate card-nya segini ya, enak aja. Yang dulu nonton banyak gitu ya, sekarang nonton cuma setengahnya doang, saya nggak mau. Nah, karena permasalahan dari analog switch off itu tadi, dan itu akan transisi ya, gradual pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya bikin kayak si sektor media, si FMCG ini bilang, yaudah deh, tarifnya per menit jangan segini ya, atau per detik jangan segini ya, saya nggak mau gitu. Mereka nego, rate card mereka nego, itu yang bikin revenue atau pendapatan mereka harusnya akan mengalami tekanan. Nah jadi itu sih ya, kenapa kayak sektor media, MNCN juga nggak terlalu menarik. Terus yang ketiga mungkin selalu sama ya, trennya gini ya. Jadi sektor media ini tuh sangat tergantung dari sisi advertisement spending atau belanja. Nah jadi kalau kita lihat sekarang, kenapa sektor media itu kena gini, Unilever, ICBP, Mayora, Roti, semua pemain FMCG itu kan sekarang kayak mereka punya laba makin kecil. Profitabilitas berkurang karena harga bahan baku naik banget. Kayak contohnya misalnya gandum, gula, dan lain-lain. Gimana cara mereka jaga sebenarnya sampai laba bersih mereka masih bisa untung? Caranya adalah mereka melakukan penghematan. Salah satunya mengurangi alokasi belanja buat advertisement spending. Makanya kalau kita lihat ya, kayak kita kemarin juga melakukan research, ternyata komposisi advertisement spending terhadap pendapatan mereka trennya makin kecil. Nah, itu yang sebenarnya kayak duit-duitnya MNC itu atau SCMA itu karena kena di kenaikan harga bahan baku, mereka nggak mau belanja iklan nih jadinya. Makanya sektornya juga jadi terlalu kena. Jadi mungkin itu sih, semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Pak. Yep. Terakhir. Tes baik. Mungkin masih ada pertanyaan. Kita buka mungkin pertanyaan satu terakhir dari sini dan satu terakhir dari Zoom ya. Boleh. Buko ya. Baik. Dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terakhir untuk sesi malam hari ini mungkin sebelum atau jika tidak ada kita akan bahas satu lagi dari Zoom. Ya. Kami persilakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya. Baik, kalau nggak ada kita beralih ke pertanyaan terakhir dari Zoom. Selamat malam Pak, ini dari Ibu Erna Indri. Selamat malam Pak, mohon review untuk ADMR, ASA, dan Arto. Terima kasih. Waduh, langsung 3 nih. ADMR, ASA, dan Arto ya. Oke, mungkin kita saham-sahamnya ini kita nggak cover ya. Jadi mungkin gambaran juga nih buat teman-teman di panen gitu ya. Jadi kan sahamnya ada 700. Kita di panen itu udah cover sampai
menurut kita juga salah satu yang paling lumayan besar ya di market, 70% dari kapitalisasi pasar yang ada di pasar. Cuma kan ada 700 saham gitu ya, jadi kita nggak cover terlalu, nggak mungkin cover 700-nya. Cuman saya ngasih gambaran buat ADMR dulu ya. ADMR ini menarik sih ya menurut kita ya, bisnis modelnya menarik. Itu adalah salah satu proxy buat company-nya juga buat masuk ke ESG. Makanya mereka bahkan sampai alokasi capex buat kayak di aluminium itu, kalau nggak salah sampai 16 triliun. Gede banget, jadi mereka pengen fokus banget di situ dan kelihatan menurut kita harusnya bakal menarik ya. Cuman kalau kita ngomongin tren metal mining, ini kan kayak trennya ini kayak permintaan buat metal mining kan ada 3 yang gede kan ya. Misalnya kayak timah, tembaga, sama nikel lah. Cuman gambarannya kalau misalnya kondisi ekonominya nggak terlalu bagus, pasti metal miningnya akan kena pressure. Jadi itu yang menurut kita kayaknya ADMR agak susah nih. Ibaratnya walaupun sebenarnya mereka pengen fokus di situ, pengen fokus ke aluminiumnya, smelternya mereka pengen gedein, cuman ini akan ceritanya ke jangka panjangnya banget gitu ya. Dan kalau kita lihat emang share price-nya kan juga masih naik dan valuasinya somehow juga udah lumayan mahal. Kedua adalah ASA. ASA itu bisnis modelnya itu kan adalah pakai antar aja. Jadi itu contribution mereka yang paling gede. Walaupun sebenarnya mereka punya kayak bisnis lelang, kayak lelang mobil. Mereka juga punya bisnis model yang kayak namanya tuh kayak Karsam gitu. Intinya mereka kayak bisa jualan mobil melalui platform kayak Digitals. Automotive related. Nah, automotive related itu sebenarnya kita kurang suka ketika kondisi ekonominya nggak terlalu bagus ya. Kita dijelasin ketika suku bunga itu pressure, pasti permintaan buat otomotif itu mengalami pelemahan. Itu yang buat otomotifnya. Kita ngelihat dari sisi bisnis logistiknya kayak Antra aja. Nah, jadi saya agak lupa angkanya nih ya. Cuman kalau kita lihat kayak dari sisi pengiriman, dulu kan mereka ada target itu kalau nggak salah 1 juta paket per hari. Cuman ternyata targetnya itu realisasinya di bawah itu. Kenapa? Karena bisnis e-commerce tuh lumayan jatuh sekarang. Jadi kalau kita lihat kayak Shopee dan Tokopedia itu kan 2 yang paling gede di e-commerce. Nah, saya kebetulan ada bisnis yang related ke e-commerce gitu ya. Jadi kerasa banget dulu ya, kayak contohnya saya ibaratnya pernah nih jualan kayak ke Shopee. Nah, dulu kalau misalnya kayak saya jualan 100.000, saya bayar biaya platform fee 3.000. Nah, sekarang mereka naikin sampai 10%. Nah, Tokopedia itu juga dari 1 ke 3% sekarang. Jadi karena mereka mau monetisasi. Nah, dulu mereka itu kayak ngasih paket buat iklan itu jor-joran banget, enak banget sekarang. Cuma sekarang ibaratnya nggak terlalu kayak dulu gitu ya. Nah jadi sekarang kelihatan banget bisnis belanja e-commerce online itu turun. Dan itu translasi penurunan ke semua bisnis logistik deliveries. Antar aja, si cepat, JNE itu kena semua. Nah makanya ibaratnya si backbone-nya si ASA itu, si Antar aja itu kena pressure di situ. Makanya kalau kita lihat kayak punishment ke sahamnya juga lumayan kenceng gitu ya, selain dari sisi otomotifnya. Mungkin itu ya. Ketiga adalah Arto. Arto itu adalah bank digital. Nah, dia bisa dibilang dia dan BBYB itu adalah 2 saham yang ibaratnya sudah mencatatkan laba positif gitu ya. Karena kita tahu lah mereka ekosistemnya lumayan kuat gitu ya. Ekosistemnya lumayan kuat. BBYB di aku-laku, si Arto ada di Gojek Tokopedia. Nah, cuman yang jadi concern sekarang adalah gini ya, maksudnya digital, teknologi itu bisnisnya modelnya selalu sama gitu ya. Kenapa ibaratnya bank digital itu tuh pressure-nya kerasa banget. Bayangin, kalau ibaratnya kita mau nabung ke bank digital, itu mereka tuh ngasih kita tuh enak banget sebenarnya, bisa sampai 8% saving rate. Nah, cuman ibaratnya ketika kondisi yang seperti ini, biaya kayak liquidity-nya lagi ketat banget di perbankan, kayak biayanya mahal banget, itu kan akan berat banget nih ke mereka punya profitability. Mereka ngasih cost 8%. Mereka salurin kredit berapa? Target mereka adalah modelnya yang kayak buy now pay later. Itu yang resikonya juga gede, cuman yieldnya mungkin somehow nggak terlalu ini ya. Nah, jadi itu yang menurut kita kayak kayaknya agak lumayan berat nih ya. Maksudnya dengan kondisi sekarang, bisnisnya lagi lumayan ini, liquidity mereka nggak sekuat bank konvensional. Kenapa kita suka bank konvensional gitu ya? Kita suka bank konvensional karena bank-bank kayak Bank Mandiri, BNI, BRI, mereka tuh nggak cuma digital doang. Mereka modelnya hybrid, digitalnya ada, konvensionalnya ada. Jadi ibaratnya buat yang kayak di kota-kota kecil, mereka bisa masuk melalui konvensional. Cuman digital, target segmennya cuma 1. Makanya kita lebih suka yang sebenarnya modelnya adalah hybrid. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita agak lumayan berat ya buat si Arto. Terus yang ketiga adalah valuasi mereka bahkan lebih mahal dibandingkan BCA. BCA valuasi 4,4 kali price to book value. Arto 6,6 kali price to book value dengan bisnis model yang sebenarnya menurut kita lebih nggak sustain nih dibandingkan conventional banks. Nah itu yang sebenarnya menurut kita, wah kayaknya kurang begitu menarik deh ya. Mungkin itu ya tadi ya dari pertanyaan dari Zoom, semoga menjawab.
Baik, seiring dengan berjalannya waktu, nggak terasa kita sudah berada di penghubung acara. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu malam hari ini. Apabila masih ada pertanyaan mungkin nanti atau apa dapat menghubungi kami di kantor cabang kami di Panin Sekuritas Cabang Batam atau juga dengan Bu Ririn bagi nasabah-nasabah yang berada di Panin Sekuritas Tanjung Pinang. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih.